Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi ini saya Vita Cakra, insya Allah akan membersamai teman-teman dan mengawal acara hari ini, yaitu Grand Launching Faber Magazine. Sebuah acara yang tentunya sudah kita nanti-nantikan, di mana Faber Max ini merupakan sebuah bacaan berkonsep majalah cerita untuk anak yang multi-platform. Yang di dalamnya selain berisi cerita dalam bentuk tulisan, juga ada cerita dalam bentuk audio dan video. Target pembaca Faber Max adalah anak-anak berusia 7-11 tahun dan ada 4 edisi yang diterbitkan berisi 4 tema, yaitu literasi sains, literasi sosial, literasi digital, dan literasi lingkungan. 90% isi Faber Max berisi cerita dan ada rubrik di dalamnya. Nah, pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada teman-teman dari komunitas Faberland. Terima kasih telah menyempatkan diri dan meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan akhir pekan bersama keluarga. Lalu tak lupa juga saya akan menyapa teman-teman tim 12 dimanapun mereka berada ya. Dari ketua kita yaitu Mas Ali Muahir yang kebetulan hari ini berhalangan hadir. Lalu ada Kang Iwo Abdari, Teh Teti, lalu Mbak Sinta Handini, Mbak Wilvera, Mas Sokat Rahman, Unidian Onasis, Mbak Indah Juli, Nuni Utami, Tria Ayu, Dewi Rika, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dalam acara ini nanti kita akan melihat bersama karya siapa aja sih yang akan tampil di edisi kedua Faber Magazine. Nah, selain edisi kedua, kami juga mungkin akan menyetil sedikit nih sekilas tentang edisi 3 dan 4 yang akan datang. Tentu saja, seperti biasa, nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol, sharing bersama dengan narasumber-narasumber kami yang super keren, dan kita juga akan mengupas banyak hal, mulai dari ide awal lahirnya Faber Max ini, sampai proses kreatif Faber Max bersama dengan mereka. Nah, rasanya juga saya perlu mengingatkan nih pada teman-teman bahwa nanti akan ada door prize yang akan dibagikan di akhir acara. Jadi pastikan teman-teman mengikuti acara ini sampai akhir supaya tidak ketinggalan hadiah ya. Lalu siapkan juga pertanyaan agar berkesempatan mendapatkan door prize tersebut. Baiklah, supaya tidak berlama-lama, kita sambut para pengisi acara kita hari ini, yaitu Mbak Wilvira Windayana yang akan bertugas sebagai moderator beserta 5 narasumber kita, yaitu Mbak Tria Ayu, Mbak Nuni Utami, lalu Teh Teti Esukanso, lalu Mbak Siti Mariam, dan Mas Heri Prihamdani. Selamat datang semuanya. Lalu selanjutnya untuk mengawali acara ini, saya akan panggilkan Kang Iwo yang akan mewakili Mas Ali Muahir sebagai Ketua Faberland yang kebetulan berhalangan hadir ya pada hari ini. Saya persilakan kepada Kang Iwo untuk memberikan sambutan. Oke, baik. Terima kasih Kak Pita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Faberland dimanapun berada. Ini banyak sekali, alhamdulillah sudah mulai banyak yang berkumpul. Selamat pagi juga buat teman-teman tim 12 atau dalam Faber Max ini tim redaksi ya. Jadi kebetulan pada pagi hari ini seharusnya Mas Ali yang memberikan sambutan karena Mas Ali adalah ketua atau pendiri dari Faberland dan juga sebagai pimpinan redaksi dari Faber Max. Hanya saja Mas Ali saat ini sedang bertugas mewakili Faberland juga. Dia ada di Cianjur untuk mengadakan bimbingan buku non teks ya yang diadakan dari Balai Bahasa. Jadi hari ini sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin tentang Faber Max, sebenarnya kita sudah beberapa kali mengadakan acara yang berkaitan dengan Faber Max. Sebentar soft launchingnya pun sebenarnya sudah kita laksanakan bulan lalu yang diadakan di International Indonesian Book Fair Jakarta di ISBSD waktu itu soft launchingnya kebetulan kita menerbitkan waktu itu meluncurkan edisi pertama dari Faber Max. Dan sekarang kita akan mengadakan grand launching. Kenapa diadakan juga? Ini sebenarnya
salah satu bentuk, rasa syukur kami dari Faberland dan juga dari tim redaksi untuk kembali mengingatkan teman-teman bahwa ini kita ada loh, Faberland ini mengadakan Fabermax atau mengeluarkan Fabermax, dan ini adalah edisi kedua yang insya Allah nanti akan diikuti dengan edisi ketiga dan keempat. Mungkin yang perlu teman-teman ketahui, teman-teman Faberland, mungkin kembali saya mengingatkan bahwa kenapa ada Fabermax, karena ini adalah salah satu bentuk perwujudan dari rencana yang kita ajukan ke pemerintah untuk mendapatkan bantuan untuk menyelenggarakan sesuatu, mengadakan sesuatu yang berkaitan dengan literasi dan sastra. Kebetulan waktu itu kita mengajukan untuk menerbitkan Fabermax atau majalah anak platform untuk 4 edisi yang alhamdulillah disetujui oleh pemerintah. Berdasarkan dana yang kita terima, maka salah satu bentuk perwujudan dan pertanggungjawaban kita dari Faberland kepada pemerintah adalah dengan menyelenggarakan Fabermax ini atau menerbitkan Fabermax ini. Dan salah satu hal yang mendasari kenapa pada saat kita mengajukan ini adalah bahwa kami ingin memberdayakan teman-teman yang ada di Faberland pada saat kita ingin menerbitkan Fabermax ini. Kenapa? Karena Faberland ini adalah sebuah komunitas yang sangat lengkap. Kita punya banyak penulis, kita banyak ilustrator, kenapa tidak kita berdayakan? Kita mengadakan sesuatu proyek yang akan dilaksanakan oleh kita semua. Jadi di sini Fabermax ini adalah perwujudan dari kita, untuk anak Indonesia. Jadi nanti teman-teman bisa lihat bahwa pengisinya kontributor atau cerita-cerita ini adalah semuanya wajib member Faberland, kemudian juga untuk ilustratornya pun harus dari member Faberland. Kenapa? Karena kami ingin memberdayakan teman-teman yang ada di Faberland ini. Itu mungkin inti dari kenapa Fabermax ini diluncurkan dari kita, untuk anak Indonesia. Itu mungkin Kak Vita sebagai gambaran kenapa kita mengadakan grand launching ini, dan mungkin atau teman-teman yang memang belum mengetahui tentang Fabermax, mungkin ada sedikit mengingatkan kembali bahwa sekali lagi Fabermax ini diluncurkan atau dibuat memang berdasarkan dana bantuan pemerintah yang kita terima untuk Faberland berkaitan dengan kegiatan literasi dan sastra. Kebetulan Faberland adalah salah satu komunitas yang dipercaya untuk mendapatkan bantuan tersebut. Jadi sampai edisi keempat ini, nanti sekarang baru edisi kedua, edisi ketiga, keempat itu kita masih akan menerbitkan, dan ceritanya siapa saja yang akan muncul, mungkin nanti ada spill-nya ya. Di akhir acara ada spill-nya siapa saja yang akan muncul di edisi yang kedua. Kalau ketiga, keempat mungkin ada bocoran-bocoran dikit lah. Tapi untuk yang edisi kedua, yang insya Allah nanti akan kita luncurkan juga hari ini. Jadi setelah acara ini selesai, nanti teman-teman bisa langsung membuka atau bisa mengakses Fabermax edisi yang kedua. Nanti kita bisa lihat nanti tulisan siapa aja yang masuk, atau cerita-cerita siapa yang masuk, kemudian ilustrasi siapa saja sih yang muncul pada edisi kedua ini, nanti akan kita tampilkan, akan kita luncurkan di akhir acara grand launching ini. Itu saja mungkin sedikit sambutan dari saya mewakili Mas Ali Muwahhir yang kebetulan pada hari ini tidak hadir. Sekali lagi mungkin saya akan ucapkan terima kasih kepada narasumber yang mewakili. Di sini ada Mbak Siti Maryam mewakili dari kontributor penulis, dan ada Mas Heri Prihamdani mewakili dari dan mungkin nanti ada Anda Batri Ayu, ada Nunik Utami, ada Teh Teti yang akan mewakili dari tim redaksi Fabermax untuk ngobrol-ngobrol. Nanti teman-teman di sini boleh tanya-tanya, boleh ikutan ngobrol seputar tentang Fabermax ini, nanti bisa ditujukan ke masing-masing narasumber. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Kak Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Kang Iwo. Nah, teman-teman, kita akan melanjutkan acara ini ke acara inti ya.
yaitu bincang-bincang dengan narasumber yang terlibat dalam proses terbitnya Fiber Magazine ini. Acara ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Mbak Wilvera Windayana. Nah, sebelum kita mulai acara sharing ini, maka saya akan perkenalkan dulu untuk membacakan sedikit bio narasi Mbak Wilvera dari yang bio narasinya sebenarnya panjang ini, tapi saya singkat karena kalau enggak nanti nggak kelar-kelar, kita nggak mulai-mulai. Mbak Wilvera Windayana, biasa dipanggil dengan panggilan Wiwi, adalah seorang penulis kelahiran Medan, Sumatera Utara. Hingga saat ini, beliau sudah menulis puluhan buku cerita. Selain menulis buku cerita anak, dia juga menulis buku-buku kompilasi kisah inspiratif serta novel. Karya cerpennya pernah dimuat di Surat Kabar Analisa, Majalah Nur, Majalah Anissa, Majalah Bobo, dan Nusantara Bertutur, Kompas Klasika. Beliau juga pernah beberapa kali memenangkan lomba menulis, di antaranya peraih juara 2 lomba cerpen anak oleh guru 2012 yang diselenggarakan oleh Majalah Bobo. Lalu beliau juga pernah memenangkan menjadi penulis buku terseleksi Gerakan Literasi Nasional tahun 2018 dan 2019, pemenang harapan penyusunan buku cerita anak dalam format e-book pada Lomba Cipta Karya PAUD tahun 2018, penulis terpilih sayembara penulisan bahan bacaan anak Balai Bahasa Jawa Barat tahun 2018, dan juara favorit dalam Festival Menulis Cerita Anak Nasional di Fun Bahasa tahun 2020. Mbak Wiwi ini juga pernah didapuk beberapa kali menjadi juri lomba literasi anak tingkat nasional dan pemateri beragam penulisan pelatihan penulis. Untuk mengenalnya lebih jauh, silahkan nih teman-teman bisa follow akun Instagramnya di @wilvera atau akun Facebooknya Wilvera W. Silahkan Mbak Wiwi, saya serahkan acara pada Mbak Wiwi untuk memulai acara bincang dengan narasumber pagi ini. Ya, terima kasih Kak Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam hormat Bang Iwo yang kali ini mewakili Ketua Paberland kita ya. Selamat pagi juga teman-teman tim 12, tim admin Paberland, dan teman-teman komunitas Paberland yang sudah bergabung di ruang Zoom ini. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hari ini kita masih diberi nikmat ya, nikmat sehat dan kesempatan untuk bertemu di ruang Zoom ini, menghadiri acara yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu Grand Launching Faber Magazine edisi kedua, majalah cerita anak multiplatform yang diterbitkan oleh Forum Penulis Bacaan Anak. Nah, untuk Grand Launching kali ini, izinkan saya Wilvera menjadi moderator di sesi bincang-bincang bersama 5 narasumber kita yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Dan mohon maaf ya, suara saya nggak maksimal, baru sembuh dari radang tenggorokan. Apa ya, agak-agak seksi dikit. Selamat pagi Kak Tria Ayu. Pagi Mbak W. Kak Utami, Teh Teti Ezokanso, Mbak Siti Mariam, dan Mas Heri Prihamdani ya. Ini para narasumber kita. Nah, teman-teman, 3 narasumber pertama ini ya, Kak Ayu, Kak Nuni, terus Teh Teti ya, juga merupakan tim redaksi Faber Magazine yang masing-masing bertanggung jawab pada rubrik di majalah ini. Nah, untuk itu, terima kasih ya sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman selama mengerjakan proses terbitnya ini, tim redaksi. Nah, selanjutnya terima kasih juga kepada Mbak Siti Mariam, penulis sekaligus salah satu kontributor ya naskah cerita pendek di edisi pertama ya, dan Mas Heri juga salah satu ilustrator ya dari salah satu cerita di Faber Max ini. Dan saya sendiri sebenarnya adalah redaktur pelaksana di Faber Magazine ya, tapi kali ini didapuk jadi moderator. Hayulah, siapa takut ya. Baiklah, kita mulai saja bincang-bincang kita tentang dapur Faber Magazine ini. Nah, yang pertama dengan Kak Tria Ayu dulu kali ya. Ayo Kak Ayu dibuka. Nah, saya lebih suka memanggilnya Ayu nih ya. Kalau orang panggilnya Tria, saya panggilnya Ayu. Nah, Kak Ayu ini adalah redaktur rubrik cerita pendek di Faber Magazine. Nah, tentu saja banyak yang bisa diceritakan ya tentang proses selama mengawal rubrik cerpen ini. Nah, baiklah, sebelum kita tanya-tanya, saya infokan dulu nih bionarasi singkat beliau ya terlebih dahulu ya. Nah, Tria Ayu, panjang ya namanya ya, Tria Ayu Kusuma Wardani adalah penulis kelahiran Cirebon.
Nah, yang saat ini menetap di Yogyakarta. Bersama dua temannya, ini cerita pengalamannya Kak Ayu ya, Tria Ayu mendirikan Pustaka Dewa. Nah, mereka bertiga berjalan kaki katanya dari kampung ke kampung, membawa sekantung besar buku cerita untuk disewakan. Ya, nah Asong. meski bertiga berjalan kaki dari kampung ke kampung, nih katanya membawa sekantung besar buku untuk disewakan tadi, ya. Meski menyukai cerita-cerita sejak kecil juga, nah, tapi Kak Ayu ini ternyata tidak bercita-cita menjadi penulis, gitu. Jadinya apa ya cita-citanya Kak Ayu tadinya? Dulu, zaman dulu banget sih soalnya jadi insinyur. Udah nggak ada ya Jadi insinyur tukang sekarang. insinyur. Nah, tapi ya katanya dia selalu kesulitan ya saat guru bahasa Indonesia memberinya tugas mengarang, tapi sekarang wow ya, Tria Ayu tertarik untuk belajar menulis secara autodidak pada tahun 2000. Saya kemana tuh tahun 2000 ya, belum jadi apa-apa nih kayaknya. Nah, sampai saat ini Tria Ayu sudah menulis hampir 100 judul buku dan memenangkan berbagai kompetisi menulis ya, di antaranya beberapa kali menjadi penulis terpilih Gerakan Literasi Nasional Badan Bahasa Kemdikbud ya. Kemudian juara 2 menulis bahan bacaan literasi di PSD Kemdikbud tahun 2018. Kemudian pernah juga menjuarai juara 1 lomba komik bersuara kategori umum cerdas berkarakter Kemdikbud juga tahun 2020. Kemudian juara 1 Segari Blog Competition tahun 2021. Nah, oke ya. Itu tadi tentang bionarasi singkat dari Kak Tria Ayu ya. Walau sebenarnya masih banyak lagi pengalamannya dan prestasi beliau di ranah kepenulisan. Tapi tadi seperti yang dibilang Kak kita ya, kalau dibacakan semua habis durasi di sesi ini. Oke, baiklah, kita mulai bincang-bincang kita dengan Kak Ayu atau Kak Tria ya. Saya kok lebih enaknya manggilnya Ayu aja ya. Iya, nggak apa-apa kali. Yang pertanyaan saya, Kak Ayu ini tadi bertanggung jawab untuk menyeleksi cerita-cerita pendek yang masuk ke redaksi Pabermax ya. Nah, ini gimana teknis atau proses pemilihan cerpen-cerpen itu, Kak? Silakan. Jadi tugas saya kan memilih dan mencari sebetulnya cerpen yang akan dimuat buat 4 edisi Pabermax ya. Kalau kita kan bikin seleksi ya, ada form G-form itu. Nah, itu jadi pertama kali karya yang masuk itu masuk ke Kang Iwok dulu sebagai sekretaris. Jadi ini enak mudah sih tugas saya. Jadi udah langsung dijawab Kang Iwok. Ini ada cerpen masuk, ada cerpen masuk. Ini kan udah judulnya udah dirapikan juga. Misalkan untuk di edisi pertama namanya, judulnya itu udah kemudian masuk ke saya tinggal seleksi baca satu persatu kayak gitu kan. Tapi ini ada kesulitannya, bukan kesulitannya, kendalanya itu karena tidak semua edisi itu banyak peminatnya. Ada yang peminatnya banyak sekali gitu kok, tapi ada satu edisi yang kurang gitu kan. Nah, itu tugas saya untuk membaca-baca dulu apakah memang yang banyak ini itu juga ada karya yang memenuhi kriteria. Jadi kan beberapa tahap seleksi ya. Nah, misalkan ada yang edisi 1, misalkan edisi 1 peminatnya ternyata untuk sains agak kurang ya. Nah, itu jadi sebelum tanggal deadline gitu, saya juga bergerilya ke teman-teman menawarkan, ayo dong, kamu nggak tertarik apa nulis buat Pabermax, ini masih ada kurang di sains itu. Tapi bukan order sebelum deadline, saya pantang order sih sebetulnya gitu kan. Menawarkan kalau mereka punya cerpen di tema itu, nanti kita seleksi seperti itu. Juga di status segala macam bahwa ini ada kebutuhan ini, silakan kirim seperti itu. Nah, jika misalkan kemudian sudah deadline, akhirnya saya seleksi. Terus terang sih ini agak subjektif ya. Saya kalau memilih karya dari segitu banyak itu kadang berdasarkan insting juga. Kalau misalkan objektivitas sih mungkin kalau sebagai penulis yang menyeleksi udah harus punya paketan itu ya, bahwa oh ya cerpen yang baik nanti harus enak dibaca, harus kayak gini temanya, apa yang sedang sesuai dengan yang dicari segala macam, itu mungkin udah paketan. Tapi kalau misalnya saya punya cara tertentu ketika menyeleksi tulisan. Pertama,
saya secara visual saya lihat susunannya. Belum tak baca, tapi udah lihat susunannya. Kalau misalkan Kak kelihatan tuh, misalkan ada yang paragrafnya panjang-panjang banget gitu kan. Loh ini kok kayak nggak ada dialognya. Ini dari mata aja udah kelihatan ini kok titik komanya nggak tepat segala macam. Nah itu saya tandai dulu nih. Oke, tapi masih punya kesempatan gitu kan. Siapa tahu idenya bagus, siapa tahu idenya menarik. Oke, tapi nanti dulu saya pisahkan. Baca tentu aja yang klik di head saya tuh yang ketika bacaannya enak, yang enak dibaca, yang sesuai tema jelas ya, sesuai tema. Karena ada juga yang kirim tema tertentu tapi ternyata ini di mana letak sainsnya misalkan gitu kan. Ini lingkungan tapi kok lebih dekat ke sains, itu ini agak rancu juga kadang gitu kan. Ini lebih lebih kental sainsnya kecuali dibanding lingkungannya misalkan kayak gitu. Itu semua saya kasih tanda-tanda di judulnya, kasih ini potensial tapi gini ya kayak gitu. Kemudian setelah itu ya baru ini temanya menarik enggak, unik enggak, kan banyak tema cukup umum ya, sains apa segala macam, tapi kalau sudah banyak dibahas ya saya rasa ini dulu kesampingkan dulu. Nah, kalau misalkan sudah dapat ya tentu saya sisihkan. Nih, tapi misalkan ada kendala, saya masih bisa minta revisi. Untuk kemarin itu beberapa saya minta revisi. Nah, tapi sebelum tanggal deadline, karena ini kita juga kan harus kerja cepat. Sebelum tanggal deadline, saya udah minta revisi ke beberapa penulis, tapi dengan catatan, tapi kamu mau nggak revisi ini? Tapi belum tentu dimuat. Jadi belum menjanjikan gitu. Nah, kalau udah mau dulu kan, ya ini berarti ini penulis rajin, itu udah poin tertentu juga sih. Ya nanti dilihat ya, nanti ke-seleksi lagi kalau udah revisi seperti itu. Lumayan ketat ya. Ternyata di akhir deadline ada yang bagus kan, jadi bisa ikut bersaing gitu kan. Nah, seperti itu, jadi masih ditunggu. Iya, menyimak prosesnya seperti ini lumayan ketat juga ya seleksinya ya. Ya, lumayan. Nah, ini dari beberapa tema ini ada sains, terus ada digital juga ya. Nah, yang mana yang paling banyak? Yang paling banyak yang mana paling banyak tuh lingkungan. Apa karena paling ada penulis yang kayaknya langsung belasan deh ngirim lingkungan, iya, banyak banget lingkungan itu. Cuma kan kebanyakan masalahnya itu temanya hampir seragam gitu, tentang sampah. Kalau tentang sampah tapi sudut pandangnya lain ya, nggak terlalu umum gitu, mungkin masih bisa dipertimbangkan. Tapi untuk beberapa yang seragam ya saya kumpulkan lagi gitu. Oh ini kok sama ya. Kalau misalkan ada yang sangat menarik ya saya pisahkan. Tapi kalau misalnya enggak ya mohon maaf, itu kan masih cari yang lebih unik dulu. Gitu. Ya, itu. Tadi ya teman-teman, seleksinya lumayan ketat, ya ada unsur subjektif juga, ada juga unsur objektif dari Kak Ayu ya. Jadi memang harus benar-benar dipilih ide yang paling menarik nih buat redakturnya gitu ya. Nah ini oke ya, di majalah ini Kak Ayu juga menulis novelet kan ya, berjudul Peperangan Sengit di Dusun Seroja. Ya, itu nah ini gimana nih prosesnya nih Kak? Ada kesulitan Kak ya saat membagi cerita agar bisa dimuat per edisi itu dengan sebetulnya keterbatasan jatah halaman nih Kak Ayu nih. Karena kalau cerita bersambung kan kita dikasih apa jatah. Terus membuat cerita itu supaya ditunggu-tunggu di ujungnya itu gimana gitu, prosesnya gimana? Mungkin bisa cerita. Itu sebetulnya saya agak menyalahi aturan sih. Karena memang tadi di tim 12 itu ayo pokoknya tanggal deadline itu sudah kelar gitu kan. Dan langsung aja novelet, jadi nanti biar di proses editing dipisah-pisah seperti itu kan, disesuaikan dengan kebutuhan per edisinya seperti itu. Tapi karena waktu itu juga saya ada kendala itu ya Mbak, kendala kesehatan gitu kan, karena pas waktunya harus setor ternyata saya harus ke rumah sakit, tapi saya nggak mau kalau nggak setor sama sekali. Akhirnya sebelum itu saya selesaikan satu edisi dulu, edisi pertama. Jadi yang harusnya sudah langsung tamat itu saya nggak, tapi itu justru memudahkan saya ketika menyusun edisi selanjutnya, karena ketika kita bikin karya yang bersambung kan itu ya, edisi harus ada pemantik di akhir kan.
biar orang penasaran dengan edisi selanjutnya gitu. Nah, kadang kalau kita nulisnya bablas gitu kan terus gitu kita suka lupa ya ini nanti edisi karena nyambung terus kan. Nah, kalau saya nggak, memang kayak kesannya kayak nulis 4 cerpen yang bersambung, tapi itu memang akhirnya jadi trik juga. Ketika saya menyelesaikan edisi pertama kemudian masuk lagi ke edisi kedua, itu memang agak melompat tapi kasih clue di edisi bagian akhir edisi pertama. Kemudian ketika memulai lagi bisa tidak terlalu nyambung dulu, tapi dikasih pemantik lagi di awal, kemudian baru menyambung di itu, menjawab. Benang merahnya ya Kak Ayu ya. Iya. Oke. Yang terakhir nih Kak, ada yang mau disampaikan nggak ya ke teman-teman Faberland terkait Fabermax ini tadi ya, dari mulai seleksi tadi. Saya nanti misalnya ini kita dapat rezeki lagi untuk lanjut lagi ya, Kang. Iya. Kira-kira ada nggak? Ayo dong pada kirim. Kemarin itu mungkin ada, iya, saya pada sibuk kali ya teman-teman, atau mungkin juga mau kasih kesempatan ke penulis-penulis baru ya. Di Faberland juga sangat menyenangkan lihat antusiasme di grup Faberland, banyak sekali penulis-penulis baru yang lagi senang-senangnya berkarya. Ini teman-teman yang mungkin udah banyak udah dari dulu nulis itu cuma beberapa ya, tidak terlalu banyak yang mengirim. Tapi katanya ini juga sih, aduh, aku takutnya itu sistem orderan atau apa. Enggak, kalau kita buka seleksi itu artinya memang semuanya itu jalur yang utama itu adalah jalur seleksi. Kalau ada yang di order atau ada yang diminta menulis, itu adalah untuk melengkapi gitu kan. Jadi ya ayo besok kalau misalkan ada lagi serbu dulu aja gitu kan. Seperti itu, jangan takut pokoknya. Terima kasih Kak Ayu untuk semua penjelasannya ya. Nah, untuk teman-teman Faberland yang ingin bertanya ke narsum, nanti akan kami berikan sesi khusus tanya jawab langsung ya. Sabar ya. Ini jatahnya moderator dulu. Mbak Wi, satu lagi ada yang penting ini soalnya masalah cerpen. Oke, silakan yang mau ditambahkan. Karena kemarin itu kita kasih kesempatan buat satu penulis pemula untuk tampil di tiap edisinya ya gitu. Jadi ini bagus banget, ini inisiatif Kang Iwok. Jadi ada yang di coaching gitu kan. Jadi ada penulis pemula, ketika dia tulis di formnya penulis pemula itu dipisahkan. Jadi betul-betul dipisahkan, kemudian kita seleksi, dan yang itu masih dilatih sama Kang Iwok beberapa saat sampai direvisi sampai tulisannya bagus. Jadi besok juga mungkin kita akan kasih kesempatan lagi ya Kang ya. Jadi kita memang sesuai misi kita juga ya untuk selalu kasih semangat ke yang baru-baru. Oke, Kak Ayu, terima kasih. Nah, teman-teman sabar ya. Nanti setelah selesai yang 5 narsum ini, kita akan buka kesempatan. Boleh nanya-nanya lebih banyak lagi yang mau ditanya, silakan. Nah, berikutnya kita beralih. Ini terima kasih kembali Kak Ayu ya. Terima kasih Kak Ayu. Terima kasih, berikutnya adalah Nuni Utami. Nah, redaktur rubrik cerita bersambung ya, cerbung di Faber Magazine. Iya, betul. Nah, sebelum kita mulai bincang-bincang dengan Kak Nuni, saya juga akan membacakan bio narasi singkat beliau ya, biar tambah kenal siapa Kak Nuni. Walaupun sebenarnya sudah kenal banget ya. Nuni Utami menulis buku sejak 2006. Sampai saat ini sudah menulis puluhan buku, ratusan cerpen, dan ribuan artikel. Beberapa penghargaan yang pernah diraih di bidang literasi baca tulis adalah, ini beberapa ya. Pertama, penghargaan Islamic Book Fair Award ya tahun 2010 kategori buku fiksi anak terbaik. Wow. Kemudian pernah menjadi pemenang lomba menulis cerita remaja Rohto Lip Eyes ya tahun 2010. Ini berturut-turut ya 2010, iya. 2011, 2013. Wow, iya. Keren banget ya dalam berbagai kategori. Kemudian Kak Nuni juga pernah menjadi juara 1 lomba penulisan artikel Amazing Patung ya. Patung ini diadakan oleh Dinas Pariwisata Pekalongan ya tahun 2017, Oktober 2017. Kemudian Kak Nuni juga pernah menjadi peserta terpilih penulisan bacaan anak Gerakan Literasi Nasional Badan Bahasa Nasional tahun 2019 bareng saya juga nih. Iya. Kemudian
pernah menjadi juara 3 lomba menulis komik pembelajaran untuk sekolah dasar Kemdikbud ya November 2019. Selain menulis buku, saat ini aktivitas Kak Nuni adalah sebagai editor dan trainer penulisan. Nah, itu sebagian kecil dari pengalaman Kak Nuni di bidang literasi. Nah, yang lainnya masih banyak lagi ya. Baik, kita mulai saja. Yang pertama nih Kak Nuni ya. Kak Nuni ini bertanggung jawab kan ya di rubrik cerbung. Nah, ini seperti Kak Ayu tadi, ini gimana nih proses dan teknisnya? Banyakkah cerbung yang masuk ke ruang redaksi? Susah nggak menyeleksinya? Silakan Kak Nuni cerita. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama nih kayak Mbak Uwi, suaranya lagi nggak enak juga nih, batuk, maaf ya. Ya, saya redaktur cerbung di Pabermax ini, dan kebetulan itu cerbung tuh masuknya nggak sebanyak cerpen ya. Jadi ada beberapa cerbung yang masuk. Nah itulah yang saya harus seleksi. Enaknya sih memang nggak terlalu banyak. Jadi saya juga seleksinya juga nggak terlalu sulit ya. Tapi masalahnya adalah mereka itu semua kan dibebaskan ya. Jadi teman-teman dibebaskan nih mau nulis tentang finansial, digital, lingkungan, atau sains. Nah, sama juga dengan cerpen, ada yang tema yang banyak tuh misalnya kayak finansial ini paling banyak yang kirim. Sementara kita butuhnya digital juga butuh, lingkungan juga butuh, sains juga butuh. Nah, sayangnya ada cerbung finansial itu yang bagus beberapa, tapi karena misalnya butuhnya cuma satu, ya yang bagus tadi itu terpaksa nggak bisa kita pilih gitu. Akhirnya saya juga cari lagi kemana-mana tuh, saya share infonya di Instagram Story, WA Story, bahkan di Facebook. Saya juga nge-share di beberapa grup penulisan di Facebook. Nah ini kebetulan grup itu belum kenal sama Paberland gitu, jadi sekalian saya mengenalkan gitu ya. Tapi mereka juga ada beberapa kendala yang mereka banyak yang pengen ikut, cuma kan semua yang ikut itu harus gabung dulu di Paberland ya, sebagai anggotanya Paberland. Sebenarnya gampang kan caranya, cuma mereka ada yang jadi nggak jadi gitu karena mereka belum tahu cara gabungnya. Tapi banyak juga yang kemudian bergabung, terus akhirnya kirim naskah. Nah terus kalau Ayu tadi kan lihat naskah itu susunannya dulu ya, rapi atau enggaknya gitu. Kalau saya sama dengan editor-editor pada umumnya, jadi saya itu ngelihat paragraf pertama, itu enak atau enggak dibacanya. Kan banyak tuh yang kata pembukanya tuh yang klise-klise gitu ya, yang yang sekarang sudah nggak ngetren, bukan nggak ngetren ya, sekarang sudah lebih banyak lagi yang lebih enak dibaca gitu. Jadi saya pilih yang itu, pilih yang pertamanya dulu tuh, kata-kata pertama, paragraf pertama. Kalau enak, lincah gitu bahasanya, saya lanjutkan sampai habis. Nah, kalau yang kira-kira kurang enak, itu saya sisihkan dulu. Karena belum tentu bawahnya juga nggak enak kan, siapa tahu ceritanya bagus, jadi saya sisihkan dulu, saya baca dulu tuh yang kata-kata awalnya tuh enak dibaca dan lincah. Nah, setelah itu baru saya lihat nih sampai bawah itu kira-kira menarik enggak nih, udah terlalu banyak yang bikin atau enggak gitu ya. Nah, kebanyakan yang kirim itu finansial dan banyak juga yang inti ceritanya adalah kehilangan uang gitu, kehilangan uang, terus dituduh temannya atau kayak gitu. Nah, sebenarnya saya masih menerima cerita yang seperti itu. Itu sebenarnya udah terlalu banyak. Tapi nggak apa-apa, saya terima yang kayak gitu, asal latar belakangnya seperti apa gitu. Lalu penyelesaiannya seperti apa gitu. Ada konflik apa kok sampai kehilangan uang gitu. Nah itu saya cek di situnya nih. Kalau di situnya bagus atau nggak banyak yang bikin, atau juga misalnya ini hal yang baru gitu, penyelesaiannya, konfliknya, latar belakangnya gitu, itu saya suka gitu, saya oke gitu untuk di majalah kita, untuk di Pabermax. Nah itu saya pilih dulu tuh. Nah ini sebenarnya kita kan butuh 4 tema itu. Sayangnya lagi, misalnya butuhnya lingkungan, tapi ada yang bagusnya di sains. Nah itu kadang-kadang kita diskusikan dulu nih sama tim gitu. Ini gimana nih? Lingkungan itu lingkungan kita butuh, tapi yang bagusnya di sains.
kira-kira oke nggak edisi ini kita masukkan yang sains aja gitu. Cuma itu untuk dilihat lagi nih cerpennya, kalau yang cerpen-cerpen udah ada belum yang lingkungan gitu. Atau misalnya rubrik-rubrik lain sudah memenuhi belum yang lingkungan. Kalau misalnya sudah cukup, itu bisa masuk sains gitu, diselipin lah satu gitu, itu bisa. Jadi buat teman-teman jangan takut untuk bikin tema-tema yang kira-kira tuh dianggap sulit gitu ya. Kan pas saya lihat sih berdasarkan riset ya, teman-teman menganggap yang mudah itu yang finansial, sedangkan digital dan sains itu dianggapnya lebih sulit. Padahal sebenarnya nggak perlu takut juga, bikin aja seperti itu, karena justru yang sulit itu kan tidak banyak yang kirim. Nah, itu kesempatan untuk dimuatnya itu lebih besar gitu. Ini juga seperti rubrik yang lain, kita juga minta sama beberapa penulis senior, bukan senior ya, yang sudah sering menulis sejak dulu, sejak lama ya, dan karya yang sudah ada di mana-mana, itu juga kita ajak gabung juga untuk nulis di sini gitu. Tapi banyak juga kok, besar juga kesempatan dan peluang untuk penulis-penulis yang belum pernah nulis di mana-mana ataupun penulis pemula itu untuk nulis di kita gitu. Jadi jangan pernah ciut hatinya gitu ya, jangan pernah down duluan. Itu ternyata saya lihat itu banyak juga penulis pemula yang kualitas tulisannya sama dengan teman-teman yang penulis senior gitu. Jadi saya kadang-kadang kalau baca tuh nggak ketahuan bahwa dia tuh pemula gitu. Nah, itulah apa namanya, untungnya kalau ngirim, coba-coba kirim gitu, nggak apa-apa kirim aja gitu. Nah, kalau yang tadi yang apa namanya, naskahnya di awal itu kata-katanya kurang bagus, tapi ternyata ceritanya bagus, itu biasanya saya minta revisi gitu. Saya minta revisi, saya juga nggak menjanjikan. Jadi setelah revisi tetap diseleksi ya gitu, saya bilang gitu. Udah begitu, jadi mereka udah revisi, nanti saya lihat lagi. Kalau misalnya memang oke dan kita benar-benar masih kosong di tema itu, kita masukin gitu, kita muat gitu. Gitu Mbak Wi dan teman-teman. Tadi sekaligus itu memberikan tips sebenarnya ya. Atau ada tambahan lagi tips lain Kak Nuni supaya gampang Ya, gitu buat tips-tips lain teman-teman itu tentang tema-tema finansial, digital ya, dan sains ya, ada 4 ya, ada 4 tema ya. Mungkin ada tips yang lebih ada 4 lagi gitu ya supaya monggo Kak. Tips itu sebenarnya gini, ini kan finansial, digital, lingkungan, sains. Kadang-kadang kalau kita diminta misalnya menulis tentang sains, itu kita udah pusing duluan, aduh sains itu susah, nggak tahu menulis apa gitu. Nah ini intinya adalah kita jangan pikir yang susah-susah dulu, cari hal yang mudah gitu ya. Kayak digital, kita lihat aja lingkungan sekitar tuh, anak-anak kan pada hobi main game. Terus kita ikutin tren, anak-anak main game itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Kalau dulu memang main game itu hanya untuk bermain gitu ya. Nah, ini bisa aja kita arahkan bahwa game itu bisa menjadi salah satu jalan untuk meraih cita-cita. Kalau sekarang kan ada game developer kayak gitu ya. Jadi diarahkan, diberitahu ke anak bahwa sekarang anak kecil atau anak muda pun sudah bisa bekerja gitu sebagai web developer, itu dengan cara belajarnya adalah main game, arahkan ke sana gitu. Jadi nggak perlu hal yang terlalu rumit, terlalu memusingkan gitu, hal yang ringan-ringan aja dulu, diamati sekitarnya kayak gitu. Kayak misalnya lingkungan kita lihat aja apa namanya, di sekitar kita tuh kan ada, misalnya ada pengumpulan botol-botol bekas gitu. Kita saat minum, kita pakai botol plastik, nah itu kira-kira botol plastik itu bisa buat apa gitu, supaya menjaga lingkungan, jangan terlalu banyak sampah gitu ya. Dan ini juga misalnya kalau makan itu harus dihabiskan, itu sebenarnya sudah umum dari dulu banget ya, tapi yang mungkin bisa dibilang baru, ya nggak baru-baru amat ya, tapi mungkin bisa dibilang baru bahwa sampah makanan itu bisa kalau ditumpuk terus gitu ya, itu bisa menimbulkan tingginya zat metana yang bisa memperburuk bumi. Nah, itu juga bisa tuh dikasih tahu ke anak-anak berupa cerbung kayak gitu ya. Jadi hal-hal kecil di sekitar kita itu kita amati aja gitu. Nggak usah terlalu jauh mikir yang sains itu penemuan ini, penemuan terus terlalu berat gitu. ya. Ya, dari hal-hal di sekitar kita aja gitu. Oke Kak Nuni, makasih nih Kak Nuni juga ikut menulis novelet badut-badut jalanan ini di Faber Magazine ya. Ini mengapa sih memilih ide cerita itu?
Gini, ini Teman baru novelet baca ya badut-badut. bagian pertama ini. Iya, badut-badut jalanan itu tentang finansial ya. Tadi kan saya sudah bilang bahwa banyak orang yang kirim cerbung tentang finansial. Nah, itu mereka tentang kehilangan uang gitu. Nah, ini di sini saya sekaligus mau memberi contoh bahwa oke, ceritanya tentang kehilangan uang, tapi kenapa dia bisa kehilangan uang? Kenapa yang mencuri gitu mencuri uang itu? Apakah dia butuh untuk apa gitu, atau untuk keinginannya, atau untuk membantu teman, atau untuk apa gitu? Latar belakangnya apa dan penyelesaiannya bagaimana? Nah, ini juga saya terinspirasi dari pengamen-pengamen di perempatan-perempatan Jogja. Itu kan mereka ada tuh ya apa manusia perak itu, manusia-manusia silver gitu di jalan itu kan mereka ngamen-ngamen. Dan di Jakarta juga banyak apa badut-badut gitu yang ngamen ya. Nah, itu saya kombinasikan dengan tadi yang teman-teman bikin tentang kehilangan uang dan mencuri uang, itu saya kombinasikan di badut-badut jalanan ini. Tokoh utamanya adalah anak yang suka membantu ayahnya di toko buah gitu. Nah, dari sini juga saya masukkan juga nih unsur finansial itu apa. Nah, si anak ini jadi tahu nih harga buahnya berapa, terus uangnya berapa, kembalinya berapa. Tapi yang saya tekankan di sini adalah jangan terlalu rumit untuk menampilkan uang. Misalnya RP sekian, kembalinya sekian, itu nggak usah terlalu kayak buku akuntansi gitu. Jangan sampai terlalu banyak keuangan kayak gitu, nanti yang baca juga nggak nyaman, kurang menarik, dan jadi mirip hitung-hitungan seperti buku akuntansi itu tadi ya. Nah, ini saya kasih di situ gimana sih penanganannya gitu kalau ada yang mencuri uang, terus apa latar belakangnya. Nah, ini saya kasih tahu semua di situ bahwa jangan hanya terjadi kehilangan uang, mencuri uang, terus patungan bayar. Jangan hanya terjadi seperti itu, tapi cari cara kreatif lainnya yang bisa menjadi solusi gitu. Itu aja Cimbawi. Ya, seperti itu ya. Makasih Kak Nuni ya untuk sharingnya. Semoga teman-teman Pak Berlin mendapatkan tambahan masukan ya dari Ya, bincang-bincang ini. Oke. ya sama-sama. Nah, selanjutnya kita berpindah ke Teh Teti Ezokanzo nih. Teman-teman Pak Berlin, ayo belum dibuka ya? Oke. Dan saya yang buka bentar. Teman-teman Pak Berlin ini belakangan ini menyebut Teh Teti ini sebagai dengan julukan Bu Kantin ya. Karena tugasnya memang jaga kantin. Bukan ya, bukan jaga kantin ya. Juga kantin Pak Berlen. Iya, karena Teh Teti inilah yang selalu sibuk ngurusin webnya Pak Berlen dan mengupdate cerita-cerita terbaru di web tersebut ya ke WAG-nya Pak Berlen. Nah, oke. Sebelum kita ngobrol ya, saya bacakan juga bionarasi singkat Teh Teti ini kayaknya susah nih memilihnya saking banyaknya. Saya ambil yang penting dulu nih. Teh Teti Ezokanso adalah penulis buku anak dari Bandung ya. Memulai debut menulis sejak tahun 2005 ketika sedang tinggal di Jepang ya. Karya pertamanya adalah novel dewasa, kemudian mulai beralih ke genre buku anak itu justru pada tahun 2007 ya Teh ya. Iya. Nah, hingga sekarang buku-bukunya terus terbit hampir setiap bulan. Memang Teh Teti ini sangat produktif ya. Lebih dari 250 judul buku telah dihasilkan. Nah, diantaranya komik LP Pesantren ya, 5 jilid, penerbit Kausar, Aku Bisa Dakwah dari Fantastik MNC 2022. Kemudian komik Wow, Subhanallah, Hewan dan Tumbuhan, ini juga dari penerbit Kausar tahun 2021. Kemudian Hewan Juga Sayang Nabi dan Rasul, ini Fantastik MNC tahun 2020. Karya Teti ini juga beberapa kali tampil di majalah, bahkan sempat menjadi kontributor tetap majalah Bravo untuk serial Go Green Generation, ya kan? Generation ya. Ya Teti ya, di sela-sela kesibukannya menulis, Teti juga mengelola perpustakaan mandiri untuk anak-anak yang diberi nama Kanzo Library. Wah, keren. Kecintaan Teti kepada buku dibuktikan dengan terus membaca dan membuat resensi buku yang rutin dilakukannya. Nah, ini memang sumber ide ya. Sinopsis buku dan karya-karya dapat dilihat di FB Teti Ezokanso. Luar biasa ya.
dan masih sempat ngurusin kantin Paberland lagi nih Teti. Baik, kita mulai nanya-nanya nih. Nah, narsum kita ini kan jagonya nulis komik ya teman-teman. Makanya Teti diamanahi tanggung jawab di rubrik komik dan visual. Nah, mari kita korek nih ilmunya. Yang pertama nih dari saya, sharing dong Teh tentang cerita karakter Paberland. Itu seperti Pabo, Ersa, dan Landung itu seperti apa? Mengapa sih Iya, tak Teti geser. Nah, kelihatan Pabo, Ersa, Ersa Landung dan ya. Landung? Ya, kalau disingkat jadi Paberland. Ini Iya. awalnya kan diminta untuk membuat komik yang bersambung, bukan bersambung ya, komik tetap ya, rubrik tetap, temanya berbeda yang terbit setiap edisi. Tadinya mau ngambil satu tokoh hewan kayak Bobo gitu kan, kelinci, tapi kepikir-pikir nanti ilustratorku jadinya kembar karena dia spesialis bikin gambar-gambar. Kang Agus di rumah, maaf ya. Jadi aku bikin hewannya beda-beda ya. Kenapa hewan? Karena emang anak-anak kan suka ya dengan karakter hewan. Terus jadi hewannya apa nih? Oh ya udah sekalian memperkenalkan hewan langka ya, satwa-satwa langka di Indonesia, yaitu Pabo ini badak berjula 1, Ersa ini cendrawasih, Landung ini ya. Landung ini adalah orang hutan. Tuh, jadi ketiganya ini adalah tokoh-tokoh di komik Paberland, berasal dari hewan-hewan satwa langka Indonesia. Jadi unsur lokalitasnya dimasukkan. Selain lokalitas, settingnya juga kan desa Paberland itu bentuk rumahnya juga bentuk rumah adat gitu-gitulah, untuk memperkenalkan lokalitas kepada anak-anak. Jadi nggak sekedar cerita yang sesuai tema sains, lingkungan, finansial dan digital, tapi juga ada cerita yang ada benang merah di keempatnya. Oke, jadi itu singkatan dari Paberland sebenarnya ya, Pabo, Ersa, dan Landung itu ya. Oke, Teh, lalu pengerjaan atau proses pembuatan komik ini seperti apa sih, Teh? Gimana seperti apa gitu? Gimana prosesnya, Teh Teti? Oh, yang pertama kan memang bikin naskahnya dulu ya, skrip Ya. komik. Udah bikin skrip komik, masuk ke ilustrasi. Udah gitu Nah, doang sih. itu masalah ilustrasi yang paling heboh kali ya. Iya. Oke. Sebagian besar adalah pekerjaan ilustrator. Saya tim hore aja. Ini terkait visual nih, Teh. Gimana proses pemilihan, pengerjaan ilustrasi untuk semua rubrik yang ada di, ini kan tanggung jawabnya Teh Teti ini sebagai redaktur komik dan visual ya, untuk semua rubrik sehingga menghasilkan gambar-gambar yang keren di majalah kita ini. Ya kan, setiap Paling edisi itu cerewet nih kayaknya Teh dibutuhkan Teti tulisan ini. setiap edisi itu dibutuhkan 18 ilustrasi ya. 18 ilustrasi. Jadi saya mengumpulkan para ilustrator yang ingin bergabung untuk mengilustrasi Paber Max ini. Terkumpullah 30 ilustrator, dimasukin ke WA group, lalu tinggal dibagi-bagi aja sih, karena kan ilustrator ini alhamdulillah muda-muda, energik, dan sangat bersemangat. Saya bekerja dengan tim yang juara, yang satset, gampang aja sih. Jadi begitu ada naskah masuk, ini bagian ini, bagian ini, bagian ini, langsung terdistribusi, dan dalam waktu berapa hari pun udah langsung pada setor ilustrasi. Oke. Tuh, hanya mandor doang, nggak bantuin gambar. Justru mandor itu yang ngasih itu Teh, ya, Gampang, soalnya pekerjaannya juga hebat-hebat kok. Oke, ini terakhir nih Teh, ada yang mau disampaikan nggak nih Teh kepada untuk teman-teman ilustrator yang sudah berkontribusi di Paber Magazine? Mungkin dari Ada yang hadir di sini, ada Kang Heri tuh yang paling banyak 4. Kalau Kang Agus lagi di rumah, lagi sibuk ngerjain ilustrasi saya. Kang Agus itu paling banyak, 9 apa 10 ya. Kang Heri 4, terus ada Mbak Dini 4, novelet satunya lagi Mbak siapa? Tika ya. Ada yang kebagian 2, ada yang kebagian 3. Terima kasih kepada tim juara. Hebat-hebat lah. Ilustrasinya luar biasa. Luar biasa Cakep banget. emang sih. Emang cakep banget. Ya. Jadi kerasa sekali mereka ini berdedikasi untuk Paberland. Jadi luar biasa lah. Beda karena cinta itu akan melahirkan karya yang indah. Baik, terima kasih Teh untuk waktu dan sharingnya. Teman-teman, berikutnya ini dia nih narasumber yang akan berbagi cerita ke kita ya.
Kembali saya bacakan dulu bionarasi singkat beliau siapa ya. Nah, ini Siti Mariam, Mbak Mariam sudah ini ya, sudah ada di ruang Zoom. Lahir di Kota Gudeg, Yogyakarta. Mbak Mariam menempuh lebih biasa dipanggil Mbak Mariam. Tadi saya pikir Mbak Siti loh. Nggak apa-apa, Mbak. Mbak Mariam menempuh pendidikan S1-nya di bidang sastra, lalu melanjutkan ke bidang logistik untuk S2-nya. Ya. Sejak tahun 2015 hingga 2017, Mbak Mariam menjadi tenaga pendidik di Universitas Muhammadiyah Jember. Nah, setelah menikah, ikut suami, tinggal di Pulau Seribu Masjid, Lombok. Ya. Tapi sekarang, katanya Mbak Mariam bersama suami dan kedua anaknya tinggal di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Wow, jauh banget ya. Iya. Karya-karyanya sudah banyak ya, ternyata ya, bukan penulis pemula ini. Sudah menulis buku cerita anak berbahasa daerah Nusa Tenggara Timur berjudul Si Komi Teman. Mudah-mudahan saya nggak salah bacanya ya. Iya. Aondian, gitu ya? Iya. Ya, yang diterbitkan Dari oleh Kantor Bahasa NTT. NTT tahun 2022, dan dokumenter konten lokal berjudul Kerujuk Menjojak, Jangan ke Lombok Nanti Nggak Mau Pulang, yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, karya terbarunya Mbak Mariam ini cerita anak yang diterbitkan oleh Kantor Bahasa NTT ya, NTB. Barat, berjudul Persahabatan Ali dan Embo Ade pada tahun 2022. Tahun 2023 ini terpilih yang terbaru 2 naskah itu. Ya. Kado Mak Singko untuk Ibu dan Pantai Lariti yang Indah. Jadi pemenang pada sayembara penulisan bacaan anak Wibahasa yang diadakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Iya. Wah, keren ya. Kalau mau mengenal lebih lagi tentang Mbak Mariam, silakan follow akun IG-nya di @sitimariam1402. Saya ulang ya, di Siti Mariam, @sitimariam1402, dan akun FB-nya di Siti Mariam MA, teman-teman. Iya. Baik, itu tadi biografi Mbak Siti Mariam. Sekarang kita tanya-tanya dulu nih terkait naskahnya yang pernah dimuat di Faber Magazine berjudul Kawa Puja Tunggangku yang Cerdik. Saya sudah baca ini. Nah, ini bisa cerita ya Mbak, bagaimana proses memilih judul cerita itu dengan settingnya ya, lalu mengirimkannya ke redaksi Faber Magazine. Silakan Mbak. Oke, terima kasih. Selamat siang pada teman-teman dari Faberland. Di sini sudah siang ya. Wita di sini sama. Kita sama-sama Wita. Saya juga di sama-sama Wita sama Mbak Wil ya. Iya. Oke, terkait dengan proses penulisan yang cerpen untuk Kawa itu, saya ngambil setting dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Mengapa saya ambil dari situ? Seperti yang diceritakan oleh Kang Ali mungkin yang sering memberikan pelatihan-pelatihan menulis cerita anak, bahwa kita harus cari ide atau gagasan yang menarik dan unik. Dan apalagi kan yang dicari itu di daerah 3T. Nah, itulah alasan saya mengambil setting dari Sumba itu, kuda Sumba, karena kan yang terkenal di Sumba itu pasti kudanya. Nah, saya ambil itu, kemudian hal yang berbeda apa? Nah, hal yang berbeda kemarin juga sempat sebenarnya sama Mbak Ayu sebagai penanggung jawab cerpen, itu kan kemarin juga diberi revisi sama Mbak Ayu terkait dengan cerpen saya, bahwa kalau bisa yang showing, bukan hanya menceritakan aja gitu. Jadi banyak belajar saya dari Mbak Ayu terkait dengan ya. Jadi coaching terkait dengan penulisan cerpen ini sangat bermanfaat untuk saya, Mbak Wil, terkait dengan cerita yang di Paperback 1 itu. Dan sungguh luar biasa ya. Saya kalau ditanya ya bagaimana rasanya dimuat di edisi 1 itu luar biasa, sangat luar biasa ketika melihat karya saya diterbitkan dengan para penulis hebat
yang sudah istilahnya itu melalang buana di dunia cerita anak itu sungguh alhamdulillah luar biasa gitu. Tak terlengkapkan Mbak Wil. Terus waktu menunggu sebelum tahu kalau itu lolos gitu, kalau itu bakal diterbitkan gimana rasanya? Deg-degan? Terus ada Degan. Oh, tanya-tanya gini, gitu saya ke sih sudah feeling redakturnya, Mbak. kira-kira lolos Sudah nggak feeling, Mbak Ayu gitu? sudah Nggak berani feeling nanya dari juga Mbak ya? Ayu kok disuruh revisi gitu ya Mbak. Sudah disuruh Sudah ada juga revisi ya. terus Sudah itu ada kursi. diperkuat lagi sama Teh Teti ya. Teh Teti kan ngasih bocoran waktu apa namanya? Waktu saya nanya kan saya kirim kalau nggak dongeng atau cerita rakyat ke apa? Web ya. Nah, itu kok belum tayang. Nah, kan dia kasih jadwalnya di file gitulah. Nama saya muncul Mbak Wil jadinya wah ini berarti saya yakin ini edisi 1 ada nama saya. Kemudian itu tadi ini kayaknya temanya tema lingkungan, Tema sains. sains ya, tapi ada Ya, juga lingkungan ya, masuk juga kayaknya ya. Saya iya. tadi baca kayak ada obat untuk Iya. kalau misalnya buang air apa kentut gitu ya Iya, di punggung jadi kuda, mitos. Jadi punggung di jadi Nusa luka, Tenggara itu Barat banget atau memang Nusa jadi tahu Tenggara nih. Timur tuh banyak mitos ya. Iya. Saya jadi tahu nih selama ini kalau naik kuda naik aja gitu. Oke, Mbak Mariam, nah ini terakhir untuk Faber Magazine atau untuk tim redaksinya sendiri ada masukan nggak nih Mbak? Ya, Masukan. masukan, boleh dong kita minta masukan dari Mbak Mariam yang mewakili teman-teman. Lebihan ya bagus ini Kak apa Mbak Wil Masukannya jangan terkait terlalu dengan masukan terlalu seluruh pilih tim. cerita saya ya untuk dimuat, jangan gitu ya masukannya ya. Enggak. Oke, silakan. Mungkin bisa apa ya? Roadshow gitu loh, Kak. Terkait dengan Papermax ini kan belum terkenal, maksudnya belum dikenal seluruh lapisan masyarakat gitu loh, Kak. Jadi ya mungkin dari Kang Ali sendiri ya bisa Kang Ali yang sebagai ketuanya itu kan sudah keluar-keluar lah istilahnya di dalam pelatihan-pelatihan. Nah, itu semua ya tim 12 luar biasa, saya sangat akui jempol publikasinya terhadap Papermax ini. Nah, mungkin untuk daerah-daerah di timur gitu ya, Kak. Itu kan juga kurang. Nah, itu mungkin ada roadshow kalau ada duta baca. Nah, ini duta apa kalau yang di Papermax ini untuk mengenalkan bahwa di Paperland ini ada majalah cerita anak yang multi platform gitu ya. Gitu, Kak. Gitu saja sih. Baik, terima kasih Mbak Mariam ya sudah mau meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di Grand Launching Faber Magazine edisi kedua ini. Terima kasih Mbak Mariam. Ya, sama-sama. Oke teman-teman, kita berlari ke narasumber yang terakhir dan satu-satunya narasumber cowok di momen launching kali ini. Beliau merupakan salah satu ilustrator ya untuk cerbung Papermax karya Kak Tria Ayu yang berjudul Peperangan Sengit di Dusun Soja. Ya, mungkin yang lain juga ada kali ya, ada beberapa cerita yang diilustrasiin sama beliau. Nah, sebelum saya tanya-tanya, mari kita simak dulu bio narasi singkat narasumber pamungkas ini. Nah, ilustrator yang lahir dan tinggal di Kota Bandung ini biasa dipanggil Heri. Ya, memulai karir sebagai ilustrator pada tahun 2012 dengan mengerjakan ilustrasi editorial, kartun, dan seni kolase. Ya. Saat ini beliau memfokuskan profesi sebagai ilustrator buku anak. Beliau katanya sangat tertarik dengan seni, buku anak, dan cerita visual. Ya, selain menyukai kucing, nah ini ternyata penjunga kucing bukan cuma Kang Iwo ya, dan hewan peliharaan ya. Ilustrator yang satu ini juga suka membaca buku. Lulusan desain grafis multimedia yang saat ini melanjutkan kembali kuliah di jurusan ilmu komunikasi, merupakan seorang seniman pada praktik profesional, berfokus pada gambar digital 2D menggunakan Adobe Photoshop. Nah, karya ilustrasinya banyak dipengaruhi oleh cerita masa kecil, kehidupan binatang, kenangan bersama keluarga, kisah persahabatan, kisah petualangan, dan cerita dongeng yang menakjubkan. Oleh karena itu, Mas Heri ini banyak mengerjakan pekerjaan ilustrasi untuk penerbit dan penulis di seluruh dunia ternyata. Saat ini Mas Heri tergabung dalam International Illustration Agency
yang berada di New York ya Mas Eri. Nah, bulan September 2023 kemarin salah satu buku Iya, yang betul. diilustrasi oleh Mas Eri mendapatkan penghargaan Daybreak Press Book Award kategori buku cerita anak bergambar. Wah, keren banget. Tidak salah ini kita undang jadi narsum di Grand Launching Faber Magazine kali ini mewakili teman-teman ilustrator ya. Baik, Mas Eri. Insya Nah, Allah. saya mulai nanya nih, pertanyaan pertama saya terkait Faber Magazine. Waktu pertama kali Mas Eri ditawari untuk membuat ilustrasi cerita bersambungnya karya Tria Ayun, gimana respon dan rasanya? Nah, ini penulisnya kan penulis yang sudah malang melintang. Kasih tugas untuk ilustrasiin gimana? Mungkin bisa sharing ceritanya. Jadi waktu awal saya dapat naskahnya Pak Ayu itu, waktu saya baca itu bagus sekali gitu ya. Tentang sebuah desa namanya Dusun Seroja, itu saya udah langsung visualnya itu suara saya udah keluar belum ya? Sudah keluar. Sudah kedengeran kok. Maaf kalau saya lagi batuk sebetulnya. Iya, ini kayaknya lagi musim Jadi waktu batuk, baca pertama kali, iya, waktu baca naskahnya Kayu itu udah langsung kayak ada tokoh-tokohnya itu kayak menarik gitu kan. Ada tokoh kakek tua, terus ada kayak umur 12 tahun, 13 tahun, tapi halo? Ya, oke, silakan, Mas. Apakah jelas suaranya? Nah, ini sudah. Pas waktu pengerjaannya itu, saya itu karena saking naskahnya itu saking bagus, padahal sebelumnya udah dikasih tahu sama nanti model ini tuh modelnya sport katanya gitu kan ya. Oh iya, oke. Udah dibaca itu. Karena terlalu banyak imajinasi ingin memvisualkan si desa Seroja ini, terus apalagi waktu di naskah 1 itu saya saya juga ngobrol dengan Teh Teti ya mengenai ambil bagian yang mana yang akan diilustrasikan. Ada bagian pas lagi sunset, matahari tenggelam, itu tuh sangat kayak saya udah langsung memvisualkannya itu udah sangat yang majestic banget gitu ya. Akhirnya saya malah bikinnya full background saking bagusnya gitu. Jadi ada kesulitan sebenarnya ya Mas Eri ya dengan ide gambar untuk cerita itu ya. Bukan, tapi malah kelebihan. Oh. pengen dimasukin. Karena pas bagian itu tuh menurut saya kayak bagian yang sangat romantis itu dalam artian, aduh saya cerita ke Bu Teti, Bu ini yang bagian sangat ini kayaknya mau yang saya ambil deh, gitu. Pakai abidnya sendiri lagi main air di danau, terus dua anak muda ini ada di belakang, itu kan kayak semacam terus mereka lagi membahas kontemplasi gitu lah, jadi kayak itu malah kebablasan visualkannya. Akhirnya direvisi sama Bu Teti gitu kan, sama Kang Ali juga, sebetulnya Kang Ali juga ini kayaknya backgroundnya nggak usah, akhirnya hapus. Oh, justru tektokannya dengan Teh Teti sama Kang Ali ya. Iya, karena kan yang megang tua, jadi saya semuanya itu approval lewat Teh Teti. Iya, jadi lewat Teh Teti semuanya. Terus apalagi ya? Ada juga yang pas yang edisi 2 ini, itu juga lebih lucu lagi. Visualnya udah ada, gambaran visualnya udah ada, tapi naskahnya belum jadi. Jadi gitu. Ini kerjain dulu visual, ilustrasinya udah duluan, tapi naskahnya belum jadi. biar nanti jatuh deadline-nya bareng kali Mas Eri seperti maklum penulisnya untuk ngakalin itu. Nah ini untuk itu yang untuk ceritanya Kak Tria Ayu ini berapa lama sih total pengerjaannya? Lumayan cepat sih. Jadi misalkan hari ini Teti ngasih naskah, besok atau lusa itu sebenarnya sudah selesai. Jadi saya tektokan untuk
approval terus revisi itu memang dari Teh Teti juga cepat sekali, dari Mbak Tri Ayu juga ngasih masukan juga langsung gitu. Jadi saya ngerjain juga jadi semangat. Itu tadi, saya tadi nunggu-nunggu kata-kata Nah, itu tuh. Intinya semangat lah ya pokoknya ya, kerja sama dengan tim redaksi. Padahal tulisannya belum selesai. iya. Kebalik. Iya, Tulisannya supaya nyesel. nggak Mandornya itu mah, maaf ya. tuh penulisnya muncul tuh. Oke deh, baik Mas Heri. Ini Nulis terus antara tim gimana? Ada yang mau itu ditambah? kerja samanya tuh tektokannya tuh enak sekali. Jadi Iya. halo, Iya, halo, iya. Lanjut. Dengar. Walaupun agak nulis putus-putus dengan ini saya suaranya. dengan apa? Putus-putus ya. Nggak apa-apa, lanjut aja. Nulis terus dengan tim redaksi dari bagian Teh Teti, bagian semuanya dimulai awal saya ngasih terus kalau misalkan saya ada revisi juga, jadi langsung kayak oh ini udah langsung dikerjakan, jadi langsung beresin terus karena ada di beberapa, jadi dapat naskahnya hari ini misalkan pagi, biasanya tadi oh iya langsung di approval gitu. Putus ya. Mas Heri kayaknya terputus nih, terpental. Oke. Sebenarnya saya tadi masih mau nanya pertanyaan terakhir nih ke Mas Heri, tapi kayaknya keluar ya. Terpental nih kayaknya. Kita tunggu aja Mbak Wi. Iya, oke. Terima kasih Mas Karena Heri ini ya. ini Oke. topik Baiklah. ilustrasi kayaknya menarik nih. Iya. Kita tunggu dulu Ya. kalau gitu, biar masuk lagi. Halo, Oke. udah. Oke, silakan Mas Heri. Dilanjut. Tadi agak terputus-putus Iya. memang. Maaf ini saya kurang. Halo. Iya, Kang Heri tanpa video aja coba. Nggak apa-apa kalau suara biar nggak aja putus-putus. mungkin supaya Suara nggak nggak apa-apa. berat, supaya Oke, lebih Oke. Jelas sebelumnya? udah. Ini udah mau. Oke. Udah jelas belum? Iya, Udah. begitu. Sudah. Silakan dilanjut. Iya, apa? Tadi saya lupa, mohon maaf. Terus juga kayak misalkan Mbak Ayu juga ngasih saya beberapa guide visual juga yang cepat banget gitu. Misalkan membebaskan saya misalkan di beberapa edisi itu membebaskan visual di ceritanya, misalkan pada saya yang tadi saya ada, kalau yang saya lihat Terputus lagi. dua lagi itu memang berdasarkan dari guide visualnya Mbak Ayu gitu. Nah itu Jadi udah ada itunya ya, panduannya ya. iya, karena mungkin Mbak Ayu juga udah punya imajinasi sendiri kan, pengen menonjolkan bagian yang mana kan ya. Nah yang dua lagi itu pemilihan. Biasanya lebih paham ya, mau dibuat seperti apa ilustrasinya. Iya. Iya. Dan yang dua lagi itu memang diserahkan kepada saya. Jadi kayak, silahkan aja mau ambil yang mana. Jadi apa ya? Saya juga jadi kayak merasa kayak, wah ini saya setiap kali, kebetulan ini kerjasama yang kedua dengan naskahnya Mbak Ayu. Nah kenapa setiap kali saya baca naskahnya Mbak Ayu ini tuh, imajinasi saya tuh langsung kayak yang, oh ini pengennya begini gitu. Jadi kayak apa ya, naskahnya itu bikin ceritanya itu bikin apa?
imajinasi lancar kali ya. Jadi Jadi sebenarnya tanpa, kalau mau bikin ilustrasi itu tergantung ceritanya ya Mas Heri ya. iya, karena kan kadang ada, Nulis jadi bikin mohon maaf, lancar atau bikin tersendat-sendat itu nah ceritanya. kayak misalkan ada naskah, nah itu kadang saya ada kalau misalkan pemilihan katanya itu kadang suka bikin bingung, oh, ini maksudnya menggambarkan untuk apa ya. Nah cuma kalau beberapa kali di naskahnya Mbak Ayu itu, oh maksudnya tanpa dikasih guide itu udah langsung paham. Oh ini kayak misalnya yang tadi yang contohnya yang yang lagi sunset di awal cerita, lagi adegan sunset di yang edisi pertama itu langsung nangkap banget dari mulai perasaan kesayangannya aja juga udah langsung dapat gitu. Jadi yang senang banget bisa kerja sama dengan Mbak Ayu. di ini di supervisi sama Bu Teti juga seneng banget. Gitu kadang kan suka ribut pagi-pagi, suka Bu Teti ini kirim sketsa. Subuh-subuh nagihnya. Bu Teti subuh-subuh memang stylenya Teti itu ngubrek-ngubrek gitu jam subuh-subuh. Setelah subuh maksudnya. Buka kantin pagi-pagi. Buka kantin. Curiga Bu Teti habis dari pasar. Oke. Ya. Iya, terima Jadi, kasih tapi Mas Heri. kerjasamanya itu sangat luar biasa. Iya. Iya, memang enak Sama-sama, sih sama kita dijamin enak ya. Jadi nagih sebetulnya. Ini terakhir nih Mas Heri ini. Ada masukan nggak untuk sama tadi seperti yang pertanyaan saya ajukan ke Mbak Mariam, ini ada masukan nggak untuk Faber Magazine terkait ilustrasi ini Mas? Mangga. Untuk bukan masukan mungkin ya. Apa ya? Sedikit usul aja. atau apalah terserah. Usul karena ini kan kalau melihat dari magazine itu kan banyak sekali stylenya. Sebetulnya saya suka banget style yang mereka macem gitu kan, itu sangat meriah, itu bisa dipertahankan, jadi tidak hanya satu style gambar, jadi banyak banget teman-teman yang punya style-style yang unik, mungkin itu juga bisa dilibatkan, terutama kayak misalkan ilustrator-ilustrator baru tuh stylenya tuh bagus-bagus, terus punya karakter dan unik-unik gitu, itu mungkin nanti suatu saat bisa mengerjakan Faber Magazine atau buku-buku yang akan berkolaborasi dengan teman-teman di penulis di di Faberland gitu. Karena kan kadang saya juga kalau misalkan saya dapat misalkan balai bahasa gitu, itu pasti penulisnya juga ternyata sudah ada di Faberland. Jadi mudah-mudahan dapat berkolaborasi sekuat mungkin antara ilustrator dan penulis. Oke, terima kasih Mas Heri. Semoga obrolan seru kita ini walaupun sedikit tersendat-sendat ya, bisa menambah masukan ya untuk teman-teman Faberland, khususnya untuk ilustrator-ilustrator kita yang keren-keren di Faberland ya. Terima kasih sekali lagi Mas Heri. Sama-sama, terima kasih banyak. Iya, baiklah teman-teman, seperti yang saya janjikan tadi ya, saya akan coba kesempatan kepada teman-teman peserta Zoom untuk langsung bertanya ke 5 narasumber kita ini. Silakan dipilih mau nanya ke siapa. Kalau bisa ya biar lebih akrab, biar lebih seru, silakan di-unmute voice-nya ya agar bisa langsung bertanya. Silakan raise hand dulu, saya nggak bisa ngelihat, ini mohon dibantu nih tim admin. Ya, bisa melihat siapa yang mau Silakan bertanya. yang mau bertanya raise hand. Ya, Belum raise ada hand, Mbak biar Wik. begitu kelihatan nanti langsung di-unmute aja. Tapi teman-teman yang begitu satu yang mau bertanya di-unmute, teman-teman yang lain mohon di-mute ya supaya clear suaranya dan fokus kita untuk tanya jawab ini. Oke, ini Mbak Miska nih. Silakan. Mbak Miska. Silakan. Oke. Silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miska dari Kalimantan Selatan. Saya ingin bertanya. Bentar dari Kalimantan Selatan? Iya. Sama dong kita.
Ya, Saya jadi Banjarmasin. saya sudah lama penasaran sama ini Mbak Wi. Oke, Mbak nanti Wi kita gimana? janjian lah Ya, ya ketemuannya. kita kopdar ya Mbak Wi ya. Ya, oke, nanti kita kopdar. Oke, lanjut Ya. Mbak. Iya. Saya ingin bertanya sama Mbak Ayu gitu. Misalnya bagaimana cara menggali ide yang unik gitu. Biasanya kan dapat ide gini, oh ternyata sudah banyak yang mengangkat hal tersebut. Menggali ide-ide yang unik itu seperti apa tipsnya? Terima kasih. Langsung jawab apa Langsung, nanti? langsung aja. Oh ya, oke Mbak Miska. Aku sih percaya ya, proses ide itu muncul sesuai dengan apa yang masuk di kita. Jadi aku tuh kalau misalkan nulis itu kadang itu dapat idenya dari hal yang sangat sepele, kayak di cerita yang di Paber Match ini kan tentang tikus, tentang apa penyakit itu yang dari tikus itu karena banjir segala macam. Itu ide awalnya cuma karena aku melihat tikus mati di jalan, lagi nggak mikirin cerita, nggak mikirin apa. Tapi kan kemudian dari situ kalau kita dulunya kita biasa baca atau biasa mengamati keadaan, itu kadang otomatis semua itu kadang kita tertaut gitu kan, bermunculan ide-ide lain yang terkait dengan itu. Oh iya, tikus ini kok iya ada yang kaitannya dengan lingkungan karena saya kira lingkungan. Oh iya banjir, oh iya penyakit, oh iya waktu browsing ada apa tentang bunga seroja. Otomatis kita menjalin cerita dari situ dan itu mungkin nggak bisa instan juga. Jadi kalau misalkan belum memulai, saya sarankan kalau misalkan penulis itu ketika kita berjalan-jalan matanya itu harus selalu melihat kemana-mana. Mengamati itu nggak cuma lihat sekilas aja, tapi mengamati satu-satu dari suara juga, suara ini, suara itu. Jadi kalau banyak yang masuk ke ke memori kita, itu kadang ketika kita butuh dia akan muncul sendiri. Kalau saya seperti itu. Tapi ya memang kalau untuk tahu apa sih ide-ide yang belum kepake dia nggak sama, ya memang kita juga harus banyak baca cerita-cerita lain juga ya. Jadi kan di situ oh iya kayaknya ini kita udah pernah baca yang kayak gini, berarti nggak usah dipakai seperti itu. Tapi saya melatih kita memperhatikan hal-hal sekecil apapun yang kita temui di jalan, obrolan-obrolan dengan siapapun yang kita temui, dengan teman, dengan tontonan, film segala macam, kita cari hal-hal yang menarik. Walaupun kita belum punya cerita dari itu, tapi sewaktu-waktu kita membutuhkan, ingatan kita bisa bisa memanggil itu. Atau kadang-kadang waktu nggak sadar, kok ingat tentang adegan di film apa atau perkataan bagus di film itu saya juga selalu kadang dicatat, kadang enggak, kadang ingat. Tapi itu bisa jadi bahan yang bagus buat cerita seperti itu. Ya, jadi itu aja sih Mbak. Ya banyak baca juga sih. Ya, banyak baca cerita-cerita karya-karya lain. Jadi di situ bisa mempelajari karya lain. Misalkan ada yang unik itu, oh ini belum pernah itu baca, oh apa sih keistimewaannya, oh ternyata latarnya. Ini untuk jadi ide yang unik juga kadang bisa mengkombinasi. Betulnya idenya biasa, tapi ketika dia bercerita di tadi kayak ceritanya Maryam ya, di daerah yang belum banyak diceritakan, tentang kuda mungkin cerita tentang kuda banyak, tapi ini tentang apanya nih? Oh tentang yang kuda kalau ada luka dikasih apa itu besi sembrani atau gimana gitu, sisi sainsnya. Oh ngobatinnya kayak gini. Oh kuda yang punya insting ketika dia mengenal tempat kemudian akan kembali seperti itu. Itu tadinya di ceritanya Maryam tuh juga belum ada sisi sainsnya, belum begitu kelihatan, tapi oh ini coba deh aku bilang dihubungin, tapi kan kita mau cerita tentang sains, ini harus dihubungkan gitu kan. Nah itu coba gimana pelajari tentang apakah kuda punya insting itu, secara keilmuan itu ada nggak teorinya. Nah itu dicari. Nah seperti itu juga misalkan menemukan sesuatu yang biasa-biasa aja, coba digali lebih dalam gitu.
ini ininya apa ya? Alasannya apa? Selalu ada alasan kan. Kalau di cerita harus selalu ada alasan. Nah, itu yang dicari. Kita cari terus nanti mungkin akan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Seperti itu. Oke. Apakah cukup? Ada lagi? Gimana, Mbak Miska, sudah cukup? Ya, cukup. Terima Oke. kasih. Ya. Ini sebelum saya menuju ke yang raise hand, ini kayaknya di kolom chat juga sudah ada satu ya yang nanya ke Teh Teti nih. Teh Teti, bagi tips cara menilai ilustrasi yang cocok buat naskah kita dong, katanya. Oke, silakan. Dari Aira Kimberly. Silakan Teh Teti. Nanti kita baru ke raise hand ya. Oke, silakan Teh. Cara mencari ilustrasi yang cocok. Oh, yang pertama kan saya ngumpulin dulu ilustratornya nih. Ilustratornya itu Dropbox, portofolio. Mau Instagram, mau link, portofolio. Nanti dilihat dari portofolionya itu cocok untuk cerpen yang mana. Kan ada yang dia senang menggambar hewan, ada yang manusia, ada pemandangan, ada yang modelnya realis, cerpen-cerpen realis, ada yang fantasi. Nah, itu nanti dibagi-bagi sesuai dengan spesifikasi dan skill-skill masing-masing. Kayak Kang Agus, tentu aja saya ambil buat komik. Terus Wawan Kukang, Kang Maman, Mbak S. Aprilia itu yang buat komik. Gitu. Oke, demikian ya. Mas Eri pernah saya tawarin, Mas Eri mau komik? Enggak ah, saya yang gambar yang lain aja. Ya udah, tak kasih novelet yang banyak. Oke. Tadi saya lihat ada yang raise hand juga nih, Titin apa siapa ya tadi namanya? Silakan. Di Ya, monggo. oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Titin dari Jogja. Saya ingin bertanya untuk penulisan cerita rakyat. Nah, cerita rakyat ini kan biasanya memang ada di suatu daerah ya. Nah, bagaimana jika kita hanya mengambil sesuatu yang misalnya unik. Misalnya di sini di Jogja itu kan ada Watu Gilang, ada sebuah singgasana yang hanya terbuat dari batu berukuran kotak ya, kotak. Jadi bukan seperti kursi yang indah. Nah, tetapi setelah saya riset itu tidak ada cerita-cerita pendukung. Ya, pendukungnya hanya itu singgasana yang pernah dipakai oleh Panembahan Senopati. Nah, ketika saya akan mengembangkan cerita dengan fokus singgasana yang unik tadi itu, apakah boleh dengan sesuai dengan imaji saya karena itu akan saya jadikan cerita rakyat. Oke, terima kasih. Ini saya tujukan kepada siapapun nanti yang dari narasumber yang bersedia menjawab. Oke, silakan nih siapa yang mau jawab nih? Nuni, Kak Nuni, Kak Ayu, atau siapa nih? Ayo. Mbak Wiwi aja gimana? Gimana? Sebetulnya Dedeo ya, yang di cerita rakyat ini, tapi tak lihat udah nggak ada di lokasi Zoom nih, Ibu Dewi Rika. Bagaimana kalau Mbak Wiwik aja? Saya? Jangan Ibu dong. moderator. Janganlah, masa moderatornya. Boleh silakan. Nunik deh, Nunik mana? Nuni Musa. Atau Ayu, monggo deh. Kalau menurut aku sih nggak apa-apa ya, karena sekarang juga cerita rakyat itu banyak mengalami apa ya, kan revisi apa pembaharuan karena memang aslinya juga banyak cerita rakyat yang nggak masuk buat dibaca anak-anak ya, banyak kekerasan atau kekerasan seksual seperti itu, dan kemudian mulai apa sih namanya diperhalus, banyak diperhalus dan banyak ambil sudut pandang lain. Jadi bisa aja kita menitik beratkan pada tadi katanya singgasana seperti itu, menjadi suatu cerita yang dengan angle yang lain tapi dengan latar belakang cerita rakyat yang sudah ada gitu kan ya Mbak ya. Kalau bagi saya nggak apa-apa, itu termasuk apa ya, ini kan termasuk kreativitas dalam penulisan gitu kan. Dan sekarang banyak kok yang seperti itu, jadi it's okay kalau menurut saya. Malah disarankan juga biar lebih berkembang. Tapi untuk hal-hal tertentu mungkin yang akar budayanya, yang saklek itu tidak diubah ya. Seperti itu. Aku menambahkan sedikit ya.
benar tadi yang di terakhir Ayu bilang, untuk yang budaya gitu harus hati-hati. Sejarahnya terutama ya, sejarahnya jangan diubah gitu. Karena ada pakem-pakem tertentu yang pemilik cerita itu tuh sangat menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai di situ. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi harus tahu batasan mana yang bisa dikreasikan, batasan mana yang berupa pakem dan tidak boleh diubah sama sekali. Gitu, Mbak Titin. Oke, gimana Mbak Titin? Sudah jelas ya? Oke, terima kasih sudah cukup. Ya. Iya, sama-sama. Ini kita kembali ke ruang chat ya. Ada chat room, ada Mbak Lilis Iyar. Kak mau tanya, kirim naskah ke Pabermax, apakah nanti ada pemberitahuan kalau naskah tidak diterima? Kalau ada pemberitahuannya, berapa minggu atau berapa hari gitu. Nah, ini kayaknya kalau ini ke siapa ya? Ke Kang Iwo ya? Oke, saya ya. Ini Oke, saya kayaknya bantu jawab. Bapak Sekretaris. Iya, monggo Kang. Oke, tadi siapa Mbak yang nanya? Mbak Lilis ya? Iya, Mbak Lilis. Oke, Mbak Lilis. Jadi untuk sementara ini memang kita belum sempat memberitahu atau menyampaikan pemberitahuan apakah naskah diterima atau tidak sampai saat ini. Jadi untuk naskah yang diterima karena kita memang untuk pemuatannya sampai 4 edisi saja. Jadi nanti kalau misalnya apakah naskah saya diterima atau tidak itu bisa tunggu sampai edisi 4. Kalau sampai edisi 4 ternyata memang tidak dimuat, berarti naskah tidak dimuat dan memang dikembalikan ke penulisnya ya. Jadi sampai saat ini mohon maaf kami belum bisa menyampaikan pemberitahuan apakah naskah Maaf ada yang bocor nih Kang. Oke gitu ya mungkin ya jawabannya Mbak Lilis ya. Jadi memang untuk saat ini memang tidak ada pemberitahuan naskah diterima atau tidak. Jadi kalau misalnya diterima mungkin kalau untuk yang revisi-revisi mungkin tadi seperti disampaikan Mbak Siti ya, Mbak Mariam. Mbak Mariam memang ada follow up dari tim redaksi bahwa ini harus revisi itu salah satunya adalah kemungkinan bisa dimuat meskipun belum 100% karena yang diminta untuk revisi pun ada beberapa orang. Jadi nanti yang revisinya paling baik, naskahnya ternyata direvisi menjadi lebih bagus, itu yang akan dimuat. Jadi belum tentu yang diminta revisi pun akan langsung dimuat. Tapi untuk yang misalnya edisi 1 kan tentang sains nih. Teman-teman mengirimkan cerpen tentang sains dan ternyata memang di edisi 1 tidak ada. Otomatis di edisi 2, 3, 4 itu pasti sudah akan dimuat. Karena edisi 2, 3, 4 itu kan sudah beda lagi temanya. Kemudian yang sekarang yang kedua ini temanya digital ya. Digital, jadi kalau misalnya teman-teman kirim naskah tentang tema digital dan kemudian di edisi 2 ini ternyata tidak dimuat, tidak ada naskahnya, berarti naskahnya memang tidak diterima oleh tim redaksi dan itu silahkan dikembalikan ke teman-teman kembali naskahnya. Bisa dipergunakan untuk dikirimkan ke media yang lain. Oke, itu ya Mbak Lilis ya. Ini dari tadi kok nggak ada yang nanya tentang honor ya. ini Mbak moderator yang jadi gatel nih. Ada honornya nggak? Gitu kok nggak ada yang nanya sih dari tadi. Kayaknya nggak perlu ya honornya ya. Kita keep aja kali Bu Bendahara. Mana Bu Ben nih? Halo, Bu Ben. Halo. Ada nggak ya honornya? Ada dong. Ada dong. Paling nggak bisa beli bakso lah ya. Iya betul. Karena kita kan dapat dana bantuan dari pemerintah kan. Ini semuanya hasil kerjasama Paberland dan Pusbanglin. Alhamdulillah. Jadi doakan aja nanti Insya Allah kita dapat dana bantuan lagi. Atau ada nanti. Kemarin Bu Bendahara ini baru selesai nih ya pertemuan dengan Pusbanglin ya kemarin. Iya betul. Untuk pengarahan lanjut ya. Betul. Honornya juga bisa ditambah gitu ya. Amin. Ya 4 hari kemarin kami dapat pembegalan untuk seluruh bendahara dari tahap pertama. Kita ini termasuk tahap pertama yang lolos untuk mengajukan dana bantuan dari pemerintah. Dan kemarin kebetulan ada tahap kedua juga, ada beberapa komunitas juga
yang diterima, yang lolos bantuannya. Semoga mudah-mudahan nanti kan akan ada lagi, kita bisa mengajukan lagi, kita bisa lolos lagi, dan Pabermax lanjut edisi berikutnya. Iya deh, doain juga katanya mudah-mudahan lanjut. Oke, ada lagi nih yang mau nanya langsung? Ada lagi? Sebelum saya tutup dan saya kembalikan ke Ibu MC, ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya cukup ya. Cukup ya kayaknya ya. Oke, terima kasih teman. Oh, ini Kanisa. Barusan aja ditanya. Kanisa, monggo silakan di-unmute. Mau nanya ke siapa? Selamat siang, Bu Wi. Saya Ya, mau selamat lanjut siang. nanya. Aduh, suaranya kecil banget. Kecil. Udah ada suaranya? Ada nanya ada. Oke, silakan, Saya Mbak. mau lanjut nanya yang tadi Kak Iwok ya. Terkait, ya Kang Iwok, terkait kalau naskah ditolak itu bisa ditunggu aja nyampe edisi keempat gitu. Terus juga Kang Iwok tadi bilang bahwa edisi 1 sains, edisi 2 teknologi ya. Seperti itu ya. Finansial. 2 itu finansial. Oh, yang kedua finansial. Nah, kemarin baru 1 minggu yang lalu itu saya coba kirim naskah cerpen dan dongeng terkait tema teknologi dan finansial. Terus tiba-tiba saya lihat Instagramnya Paberland udah mau launching gitu. Apakah ada jadwal gitu terkait pembukaan dan penutupan penerimaan naskah tiap edisinya itu, Bu? Nah, ya Ibu dan Kang Iwok gitu. Biar teman-teman berikutnya juga tahu gitu kalau misalnya mau kirim naskah terkait lingkungan atau teknologi yang berikutnya naskahnya ditutup sampai tanggal sekian gitu. Iya, Ya, terima kasih. sebenarnya Bu Mot bisa jawab, tapi monggo Kang Iwo deh yang sekarang Bu Mot ini sedang berfungsi sebagai moderator, nggak mau jawab-jawab. Silakan Kang. Oke, baik, terima kasih Mbak Kanisa. Jadi untuk penerima naskah sebenarnya sudah disampaikan di awal, jauh-jauh hari kita di bulan Juli. Di bulan Juli kita mengadakan workshop pertama, acara seperti ini juga via Zoom, itu pemberitahuan tentang penerima naskah. Sebenarnya waktu itu kita juga sudah sampaikan bahwa maksimal penerima naskah itu bulan Agustus. Kenapa bulan Agustus? Karena kita ini proyeknya atau program itu mepet sekali. Harus cepat sekali. Jadi bulan Juli, Agustus kita harus mempersiapkan naskah, kemudian karena bulan September, Oktober kemarin kita harus sudah memberikan laporan pertanggungjawaban ke Pusbanglin mengenai naskah mana yang dipilih, penulis siapa yang terpilih, gitu kan. Kita harus mencantumkan namanya, mencantumkan honornya berapa, segala macam, judul naskahnya apa itu harus sudah kita cantumkan. Jadi memang di awal-awal mungkin kalau mengikuti sosmed Paberland atau juga ikut di WAG-nya Paberland itu kita sudah sampaikan juga batas penerima naskahnya sampai tanggal berapa. Waktu itu kalau nggak salah sampai akhir Agustus kita perpanjang lagi beberapa hari atau seminggu sampai 2 minggu kita perpanjang karena ada beberapa edisi yang memang naskahnya masih bolong. Ada bolong-bolongnya kita perpanjang. Jadi di September itu kita sudah close penerima naskah karena kita harus berbenah. Karena ternyata kita baru tahu, ini jujur saja tim 12 ini adalah tim-tim baru yang mengelola sebuah majalah atau dia bekerja di belakang layar dari sebuah penerbitan, baik buku atau majalah. Jadi memang kita baru memahami bahwa oh ternyata prosesnya seperti ini, seribet ini, serumit ini sebenarnya karena tidak semudah kita kirim naskah, kemudian besok dimuat misalnya, atau minggu depan dimuat. Ternyata banyak sekali yang harus kita siapkan. Kenapa? Karena untuk majalah yang akan terbit bulan depan, itu sudah dikerjakan dari 1-2 bulan sebelumnya. Karena kita harus berurusan dengan ilustrasi, harus dengan editing, harus dengan layout, segala macam. Jadi kalau misalnya minggu depan majalahnya terbit, atau hari ini majalah terbit, itu dari bulan lalu sebenarnya sudah siap. Semua sudah disiapkan. Itu artinya untuk naskah sampai edisi 4 pun kita sudah siapkan semuanya. Sudah editingnya siap, layoutnya juga. Layout mungkin belum ya, tapi ilustrasinya sudah siap, segala macam itu sudah kita siapkan. Jadi penerimaan naskahnya memang sudah kita tutup di bulan September di awal. Mohon maaf kalau misalnya kami tidak sempat menyampaikan lagi informasi ini atau misalnya di Paberweb juga tidak diupdate informasi tentang penutupan untuk Pabermax ini.
Mungkin karena kesibukan kami juga dan kita luput untuk menyampaikan. Tapi sebenarnya pemberitahuan di awal sih sudah. Di WAG sudah kita sampaikan bahwa penutupan kalau nggak salah tanggal 15 lah, tanggal 15 September itu semua edisi sudah tutup. Apalagi untuk edisi 1, 2 itu memang dari awal-awal pun, dari Agustus pun sudah tutup. Untuk edisi 3, 4 itu 15 September sudah kita close penerimaannya. Karena kita harus proses ya, semua harus proses. Apalagi misalnya tadi Ayu sempat menyampaikan, ada teman-teman penulis baru yang memang harus kita coaching dulu, harus kita minta revisi naskahnya harus seperti ini, itu kan butuh waktu juga. Nah, itu jadi memang mohon maaf kalau untuk Makanisa yang sempat kirim naskahnya seminggu yang lalu, itu artinya memang tidak sempat kami proses kembali karena naskahnya sudah ready semua ya untuk edisi ini. Mudah-mudahan doakan saja Paberweb atau Pabermax memang kita diberikan kesempatan atau Paberland diberikan kesempatan untuk melanjutkan Pabermax menjadi edisi 5, 6, 7 dan seterusnya. Ini kembali ke teman-teman, supportnya teman-teman semua mendukung dan mendoakan yang mengakses pun, karena nanti semakin banyak yang mengakses berarti kan poin kami akan semakin tinggi. Berarti ternyata majalah yang kita share ke teman-teman yang memang kita sediakan buat teman-teman dari keluarga khususnya untuk anak-anak di Indonesia itu memang efektif dan memang bisa diterima. Jadi nanti dari Pus Banglin pun akan melihat bahwa ternyata Paberland dengan Pabermax-nya memang programnya berjalan dengan baik. Itu mungkin ya Mbak Wi penjelasannya. Iya, makasih Kang. Nah ini mungkin kita 2 pertanyaan lagi dari ruang chat ya. Ini kalau pernah ditanyakan nomor rekening, apa itu berarti salah satu naskah saya dimuat? Ini terkait dengan ini gimana Kang? Kalau ada nanya nomor rekening, berarti sudah apa namanya itu pasti akan dimuat. Itu nanti ada tanda-tanda ya, ada tanda-tanda. Kami jujur saja kami tidak bisa ngecek satu persatu apakah si A ini kalau misalnya karena saya ditanya nomor rekening apakah dimuat? Itu kita mesti lihat cek dulu datanya. Takutnya karena itu tadi ya perangkat administrasi. Jadi pada saat kita rapat redaksi itu nanti calon-calonnya ini gitu. Itu belum tentu 100% dimuat. Tapi memang kita harus administrasi memang harus kita siapkan dulu. Misalnya karena pada saat mengirimkan naskah pun sebenarnya kita kan sudah minta di belakangnya itu ada bionarasi dan nomor rekening sebenarnya. Kalau masa tidak ada nomor rekening, pasti akan ditanyakan nomor rekening berapa agar kami tidak kesulitan untuk pada saat kita harus transfer honor ya. Tapi mudah-mudahan memang ting-ting itu kode naskahnya akan dibuat. Pertanyaan terakhir dari Baby. Tunggu dulu sebentar. Dari Baby, honornya berapa Kak? Nanti dibisikin di belakang layar. Ya Beb ya, nanti kita bisikin. Ini ada satu lagi pertanyaan. Assalamualaikum Kang Iwo, apakah audisi ilustrator juga sudah ditutup? Katanya Kang. Kayaknya. Ini Teteti deh yang jawab. Oh iya, ini kayaknya ke Teteti nih. Aku ya. Jawab ke. Bentar. Udah dong, udah duluan bahkan. Iya, karena memang itu yang harus didahulukan. Jadi kan sebelum naskah, ketika penerimaan naskah, saya juga langsung gerak cepat untuk mencari ilustrator. Karena kan namanya ilustrator itu ada antrian ya. Mereka lagi ada kerjaan, jangan tiba-tiba besok disuruh ngerjain, hari ini bookingnya. Tapi saya biasanya booking sebulan sebelumnya. 30 orang ilustrator langsung dimasukin WAG, kalian kosongkan waktu, nanti sekitar bulan September, Oktober, kosongkan jadwal, kita akan membuat Pabermax. Jadi ketika Agustus sudah ditutup. Kayaknya udah berulang-ulang deh saya umumkan di WAG. Banget, rajin banget saya berulang-ulang di WAG, di Facebook juga, di page-nya Paberland, sama di Telegram berulang-ulang. Silahkan ilustrator yang ingin bergabung untuk mengilustrasi Pabermax, untuk Dropbox portfolio boleh japri ke saya atau di WAG gitu. Ya sering lah. Kalau yang ketinggalan mungkin mereka kurang update informasi di WAG. Bintangin lah. Kalau Ibu Kantin ngomong. Ini ada lagi pertanyaan, nggak mungkin ditutup nih, kayaknya pertanyaannya bagus nih. Mbak Farida Hanin, ada kemungkinan nggak Pabermax di versi cetak ya? Gimana nih teman-teman tim redaksi? Ada kemungkinan nggak? Ya Kang Iwang udah di spotlight.
Spotlight saya ngomong ya. Versi cetak enggak? Berharap Oke, banget. sebenarnya ini sudah kita bicarakan, artinya karena ini kan kita teman-teman kita kembali ke program pemerintah yang penerbitan ini didanai oleh pemerintah. Jadi kami memang dari awal tidak ingin menyalahi langkah, takutnya pada saat kami mencetak nanti ternyata memang disalahkan dan tidak diperbolehkan. Kami sudah berkoordinasi dengan penanggung jawab dari pihak atau koordinator dari Pusbanglin dan ternyata diperbolehkan tapi dengan istilah tidak menjual tapi untuk pengganti cetak. Nah, ini setelah adanya lampu hijau seperti itu, kami memang sudah mencoba berembuk dan juga kita coba cari pihak ketiga yang bisa menjembatani penerbitan versi cetak dari Pabermax ini. Hanya saja memang karena fokus kita sekarang masih menerbitkan sampai edisi 4 nih. Edisi 4 dan kemudian obrolan dengan pihak ketiga pun memang belum putus, artinya nanti pihak ketiga yang memutuskan kira-kira nanti harganya berapa, kemasannya seperti apa, kertasnya seperti apa, itu belum putus. Ya doakan saja mudah-mudahan Pabermax bisa diterbitkan dalam versi cetak. Karena memang itu pertanyaan itu banyak sekali Mbak Wi, banyak sekali yang masuk ke kami bahwa kenapa tidak dicetak gitu. Karena jujur saja teman-teman, Pabermax ini adalah majalah yang istimewa. Bukan berarti kami membanggakan dari sini, bukan, tapi teman-teman bisa lihat bahwa Lihat sendiri di edisi 1 ceritanya seperti apa, penulisnya juga sehebat apa, ilustrasinya pun secanggih apa. Itu yang membuat kami cukup berbangga diri bahwa kami memang meskipun ini proyek dadakan, kita secara belajar secara otodidak mengenai pembuatan majalah, tapi kita tidak ingin main-main, memberikan kualitas. Jadi ceritanya seperti Ayu bilang tadi, nggak mau asal terima naskah, gitu kan? Nggak mau asal memilih sebuah cerpen, tapi kita memang harus sortir sebaik-baiknya. Kita cari yang terbaik. Kalau ada yang bolong pun nanti kita carikan penulis yang memang berkompeten, yang memang secara kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Artinya memang ini loh yang bisa Paberland berikan itu dengan kualitas seperti ini. Itu pun untuk ilustrasi bisa teman-teman lihat nanti Kang Heri dan teman-temannya dan gengnya itu memberikan kontribusi yang luar biasa sehingga setiap halamannya, setiap ceritanya dikemas menjadi semakin menarik, semakin bagus dengan variasi ilustrasi yang berbeda-beda dari satu cerita ke cerita yang lain. Itu yang membuat kami alhamdulillah sejauh ini bukan berarti puas, tapi kami bangga memberikan Pabermax ini ke teman-teman dan juga ke seluruh anak-anak Indonesia. Doakan saja memang nantinya proses untuk pencetakan ini bisa berjalan dengan lancar. Itu mungkin Mbak Wi ya. Iya, terima kasih Kang Iwo. Alhamdulillah ya. Kita sudahi dulu ya kayaknya sampai di sini ya untuk bincang-bincang kita dengan 5 narasumber plus Kang Iwo plus Bu Ben tadi ada juga Mbak Sinta Handini. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Tria Ayu, Kak Nuni Utami, Teh Teti, Mbak Mariam dan Mas Heri ya, dan teman-teman Paberland semua. Ini kita mungkin sudah nunggu-nunggu nih Kang untuk tayangan siapa yang muncul gitu ya. Baik, terima kasih, saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan ke MC kita, silakan Kak Vita. Terima kasih Mbak Wiwi dan juga 5 orang narasumber kita hari ini yang luar biasa, yaitu Nuni Utami, Tria Ayu, dan Teh Teti Esukanso, juga ada Mbak Siti Mariam dan Mas Heri. Sharingnya sangat seru dan bermanfaat. Nah, rupanya juga milih naskah itu penuh lika-liku ya teman-teman. Ada edisi yang naskahnya masuk itu sedikit, ada juga yang banyak. Proses seleksinya pun nggak bisa dibilang mudah gitu ya. Meskipun buat teman-teman pastinya tetap menyenangkan ya. Nah, proses ilustrasi dan lain-lain juga ternyata Masya Allah luar biasa. Nah, pelajaran penting dari sharing hari ini adalah salah satunya adalah jika ada pengumuman mencari naskah atau mencari ilustrator di WAG atau di Sosmed Paberland, silahkan nih teman-teman gercep buat ikutan gitu. Karena tadi saya lihat nih banyak yang ketinggalan masih pengen ikutan gitu. Sementara kita udah tutup proses seleksinya gitu.
Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan banyak insight dari perbincangan kita hari ini. Setelah kita mengikuti perbincangan yang menarik ini tentang Faber Magazine, rasanya nggak lengkap kalau kita nggak ngelihat nih gimana sih penampakan dari majalah yang tadi kita bicarakan gitu ya. Nah, kita akan spill sedikit nih, lihat bersama sekilas tentang Faber Max edisi 2. Silakan teman-teman, silakan Kak dibantu sharing. Saya bantu ya, Fit ya. Oke. Mungkin saya share ini dulu, sudah muncul ya. Jadi ini teman-teman majalah yang sudah kita terbitkan edisi pertama. Ini teman-teman sudah tahu, sudah baca juga. Dan kalau kita lihat ini kontributornya untuk Faber Max edisi ke-1. Ini bisa kita lihat nama-namanya tidak sembarangan ya. Ada Mbak Ari Nilandari, ada Mas Bambang Irwanto, Kang Beni Ramdhani, dan lain-lain. Ada Mbak Fajriatun. Kemudian termasuk penulis muda ya. Di sini ada Nadia Paramita yang merupakan anaknya Mbak Helvi Tiana Rosa. Kemudian juga ada Mbak Witaru Emi. Kemudian juga ada Mbak Siti Mariam yang barusan menjadi salah satu narasumber. Ini edisi 1 sudah bisa dibaca. Mungkin sebagian besar juga sudah melihatnya. Dan siapakah yang akan muncul di edisi 2? Ini dia. Nah, ini dia. Selamat buat teman-teman yang sudah terpilih untuk masuk ke dalam edisi kedua. Ini adalah covernya yang sebelah kiri. Dan sebelah kanan ini adalah kontributor-kontributornya. Kontributor-kontributor yang masuk di dalam edisi 2. Nah, kemudian karena ini grand launching, artinya kami pun akan men-spill edisi 3 dan 4. Edisi 3 dan 4 adalah sebagai berikut. Nah, ini baru covernya saja. Dan sengaja kita kosongkan karena kalau misalnya kita munculkan sekarang itu tidak akan kejutan lagi siapa saja yang muncul. Ini nanti edisi 3 dan ini adalah edisi 4. Itu baru spill covernya. Satu lagi mungkin saya coba spill dari majalahnya. Nah, ini majalah yang sudah kita terbitkan dan mulai hari ini bisa teman-teman akses di Paberweb atau paberland.com. Nanti bisa diklik di kolom majalah dari Faber Max. Nah, ini kontributor Faber Max edisi kedua. Jangan lupa di akhir, di halaman terakhir juga ada versi videonya. Yang versi audio belum kita munculkan barcode-nya, tapi nanti segera setelah semuanya kita update nanti barcode-nya akan kita tambahkan di halaman terakhir ini. Itu mungkin sekilas Kak Vita mengenai edisi kedua yang per hari ini sudah bisa diakses di Faberland. Ya, silakan. Terima kasih Kak Nyiwo atas informasinya. Alhamdulillah kita semua tadi udah melihat ya sekilas isi dari Faber Max. Apakah ada karya-karya teman-teman yang ada di situ?
Mudah-mudahan jika ada yang nongol di situ nih karyanya, itu akan menjadi penyemangat buat teman-teman untuk berkarya ke depannya ya. Saya ucapkan selamat buat teman-teman yang karyanya ditampilkan atau ada di edisi kedua. Nah, nanti seperti tadi yang udah diinfo oleh Kang Iwo, via web Paberland. Sebelum kita akhiri acara ini, sebelum kita tutup acara, nah teman-teman bisa ya kita akan buka sesi berfoto bersama untuk dokumentasi. Silakan bagi teman-teman yang mau membuka kamera dan ikut berfoto, silakan dibuka dulu kameranya. Bentar. Ada tiga Sudah ada. halaman, ada 3 layar. Ada tiga layar. Kita tunggu dulu. Siapa yang mau ambil gambar nih? Ayo, 1, Bisa diberi 2, apa ya? boleh. Mbak Sinta ya. Biasanya yang potret Mbak Sinta. Siap, 1, 2, 3. Layar pertama ya. Oke, satu lagi. Layar kedua. 1, 2, 3. Layar ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah. Siap. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Sama-sama, Kak Vita. Teman-teman. Nah, dengan berakhirnya Kak acara Vita, ya, itu door prize nggak diumumin sekarang? ya ini saya mau Oh, umumkan. oke. Nah, dengan berakhir acara foto ini akan menjadi penutup ya nanti buat acara kita hari ini. Saya infokan juga kami telah memilih pemenang door prize-nya, yaitu untuk pemenang door prize kami akan berikan door prize-nya kepada Kak Miska dan Kak Titin. Selamat untuk Kak Miska dan Kak Titin. Kami tunggu alamatnya via DM di Paberland ya. Nanti tolong kirimkan alamat dan nomor telepon melalui DM di Instagram Paberland supaya door prize-nya bisa dikirimkan oleh panitia. Saya juga akan menyampaikan bahwa acara ini direcord, jadi nanti jika ada teman-teman yang terlewat untuk mengikuti acara ini atau belum bisa menyimak sampai selesai gitu, nanti bisa melihat recordingnya. Saya sebagai pembawa acara beserta tim 12 Paberland undur diri. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua pada acara hari ini. Besar harapan kami acara ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua, memberikan inspirasi untuk terus berkarya, serta semangat untuk membersamai anak-anak Indonesia dengan karya-karya yang berkualitas. Dan akhir kata, saya pribadi, Vita Cakra, dan bersama teman-teman tim 12, mohon maaf jika ada khilaf dan kesalahan dalam berkata-kata. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain waktu dan lain acara. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua yang sudah hadir. Boleh Terima kasih, meninggalkan. Majalahnya nanti bisa diakses di web ya, teman-teman. Terima kasih banyak, izin Lab. Sama-sama, silahkan Lab.